Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Unisula Dr. Andes Haji Bejo Santoso MT PhD, yang kami hormati pimpinan LPKA Andina Rizkia Putri Kusuma SPKG, yang kami muliakan Dewi Nur Aisyah MSc PhD DIC selaku narasumber yang akan membagikan ilmunya pada hari ini, serta teman-teman yang insya Allah selalu berada dalam lindungan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur mari sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat hadir di acara semusim dengan judul The Greatest Muslimah, menjadi sebaik-baik perhiasan dunia yang insya Allah Allah berkahi ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam sama-sama kita sanjungkan kepada beliau, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang berhak mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, sebelumnya perkenankan saya Karunia Nur Privani selaku pembawa acara pada acara semusim hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran oleh Uhtina Zena Husin, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat penayangan video dari LDK FSA Unisula dan LDF Unisula, yang kelima penyampaian materi oleh Mbak Dewi Nur Aisyah, dan yang keenam penutup. Baik, sebagai pembuka, mari sama-sama kita berdoa memohon kelancaran acara semusim pada hari ini. Al-Hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Berdoa tidak dibatasi. Baik, masuk ke acara yang selanjutnya yaitu pembacaan Al-Quran oleh Uhtina Zena Husin. Kepada Uhtina Zena, apa sudah ada di dalam ruang Zoom? Uhtina Zena? Ya, sudah hadir. Baik, waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Uhtina Zainah. Baik, langsung memasuki acara yang selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia kita kepada Uhtina Maryama. Waktu dan layar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Andina Rizkia Putri Kusuma SPKG selaku pimpinan LPK Unsula. Yang kami hormati Kak Dewi Nur Aisyah selaku pemateri pada acara semusim ini. Yang kami hormati Kak Evita Putri Ayu Kusuma selaku Ketua FSA Unsula. Dan yang kami sayangi seluruh panitia dan seluruh peserta yang sudah mengikuti acara ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah, Tuhan penguasa seluruh jagat raya. Karena berkat nikmat dan izinnya kita dapat berkumpul bersama dalam acara ini tanpa kekurangan satu apapun. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Saya sebagai Ketua Panitia Acara Semusim mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan dukungan teman-teman sehingga acara semusim ini dapat terselenggara dengan baik. Karena tanpa bantuan dan dukungan dari teman-teman, mustahil acara ini bisa terselenggara dengan baik dan lancar. Dalam kesempatan ini, saya sampaikan bahwa acara semusim merupakan kegiatan kajian tematik yang mendiskusikan fenomena dan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai Islam untuk muslimah. Untuk tema semusim kali ini yaitu The Greatest Muslimah, menjadi sebaik-baik perhiasan dunia. Semoga kita bisa memanfaatkan ilmu yang akan kita dapatkan nanti dan bisa menjadi sebaik-baik perhiasan dunia. Amin. Sekian dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah meridhoi kita semua. Amin. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakillah khair kepada Uhtina Maryama. Baik, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Umum FSA Unisula kepada Uhtina Evita Putri. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso MT PhD selaku Rektor Unisula, yang kami hormati Ibu Andina Rizkia Putri Kusuma SPKG selaku pimpinan LPK Unisula, yang kami muliakan Mbak Dewi Nur Aisyah selaku narasumber pada acara semusim kali ini, serta seluruh panitia dan peserta yang saya sayangi. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir bersama dalam acara semusim dalam keadaan sehat tanpa suatu kekurangan apapun. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan pada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin. Baik, sebelumnya saya mengucapkan jazakallah khair kepada Bu Andin yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kami. Tak lupa juga saya ucapkan jazakumullah khair kepada seluruh panitia dan rekan-rekan yang terlibat yang sudah membantu menyukseskan acara pada pagi hari ini sehingga acara semusim ini dapat terlaksana dengan baik. Dan juga saya ucapkan jazakumullah khair kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Baik teman-teman, acara semusim ini merupakan salah satu program kerja dari UKM FSA, yakni di bidang kaderisasi. Dan pada periode ini kami mengangkat tema The Greatest Muslimah, sebaik-baik perhiasan dunia. Kami mengambil tema ini berlandaskan pada hadis Rasulullah, yakni dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solihah. Sebagaimana perhiasan, maka alangkah baiknya kita sebagai muslimah menjaga kehormatan diri di tengah maraknya sosial media yang terkadang digunakan sebagai ajang
menampilkan diri yang sama sekali tidak menunjukkan rasa malu sebagai kepribadian diri seorang muslimah. Maka dengan diadakannya acara semusim ini, semoga kita sebagai seorang muslimah dapat kokoh dalam memegang iman sebagai wanita yang solihah. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Uhtina Evita atas sambutannya. Baik, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh pimpinan LPKA, Ibu Andina Rizkia Putri Kusuma. Kepada Ibu Andin, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih Karunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Mbak Dewi Nur Aisyah, MSc PhD di IT. Terima kasih Mbak Dewi sudah berkenan membersamai adik-adik FSA pada pagi hari ini, dan insya Allah nanti akan menyampaikan materi yang sangat bermanfaat ya bagi adik-adik semua. Kemudian juga Karunia sebagai MC, terima kasih. Mariama sebagai ketua, dan tentu saja Evita sebagai ketua FSA. Ya, pada periode ini ya, bersyukur kepada Allah karena melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, nikmat Islam, iman, kesehatan, dan alhamdulillah pada kondisi yang dengan keterbatasan ini pun tidak mengurangi perjuangan dan semangat kita untuk tetap thalabul ilmi ya. Dan FSA pada pagi hari ini memfasilitasi dengan webinar semusim, seminar kemuslimahan in milenial, dan luar biasa topik yang diangkat pada pagi hari ini adalah, pada periode ini ya, adalah menjadi muslimah yang menjadi sebaik-baik perhiasan dunia. Tentu sangat relevan ya dengan kondisi kita saat ini, seperti tadi Ananda Evita sudah sampaikan. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada Baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan kecintaan kepada beliau, mengikuti kita pada sunnah-sunnah beliau, menjadikan kita sebagai umat yang kelak layak mendapat syafaat beliau kelak di yaumul akhir. Ya. Tadi seperti yang Ananda Evita sampaikan, jumlah adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solihah. Ya. Tentu tidak mudah untuk bisa menjadi wanita solihah yang menjadi sebaik-baik perhiasan dunia. Dan ada beberapa keutamaan juga bagi wanita yang solihah itu, Rasulullah sampaikan nanti akan bisa masuk ke dalam surga melalui pintu manapun. Tapi tentu ada syaratnya. Dan mudah-mudahan pagi ini seperti harapan kita semua, untuk para calon ibu di sini ya, insya Allah itu nanti Mbak Dewi Nur akan memberikan banyak ilmu gitu ya, banyak pengingat bagi kita semua, sehingga insya Allah ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita praktekkan dalam rangka untuk bisa menuju atau menjadi sebaik-baik perhiasan di dunia, yaitu wanita soleh. Dan Bu Andi juga menyampaikan apresiasi lagi ya bagi FSA yang sudah memfasilitasi ya kita semua mahasiswa Unisula tentunya, pada khususnya begitu, untuk tetap bisa menyambung ilmu ya, mencarikan pembicara yang luar biasa, yang bagus-bagus gitu ya, sehingga kita tetap bisa mengakses ilmu pengetahuan meskipun hanya jumpa di layar saja. Dan ini era seperti ini malah justru memudahkan kita ya, karena dimanapun kita tidak menjadi penghalang gitu. Asal ada gadget, insya Allah kita tetap bisa menyimak, mendapat ilmu ya. Dan mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa yang kita laksanakan pada hari ini. Dan tentu ini momentumnya adalah di ujung masa periode kepemimpinan Mbak Evita ya. Mungkin nanti akan dilanjutkan tahun depan juga nggak masalah, tetapi Bu Andin pesan program seperti ini hendaknya menjadi program yang bisa menjadi unggulan ya, salah satu unggulan FSA, sehingga salah satu program kaderisasi, kemudian
forum-forum webinar semacam ini masih tetap bisa berlanjut di periode kepengurusan selanjutnya. Begitu yang bisa Bu Ani sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti webinar seminar muslimahan pagi hari ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara bisa berjalan lancar dari pagi sampai nanti selesai, dan Allah mudahkan seluruh upaya kita untuk bisa bertolakul ilmi pada pagi hari ini. Terima kasih. Waktu Bu Ani kembalikan kepada Karunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakillah khair kepada Ibu Andin atas sambutannya, sekaligus ketersediaan waktu Ibu untuk bisa hadir ke acara kami. Mohon izin untuk saya melanjutkan acara nggih, Ibu. Oke, siap. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu akan ada penayangan video dari Lembaga Dakwah Kampus FSA Unisula dan Lembaga Dakwah dari beberapa fakultas di Unisula. Kepada operator, mohon bantuannya untuk menayangkan. Sudah siap, nggih? Oke, kepada teman-teman, selamat menonton. Di sini bukanlah wadah bagi orang-orang yang sudah baik, tapi bagi orang-orang yang mau jadi baik. Apakah itu salah satunya seperti kalian? They wanna know about Islam, we'll give them da'wah. They wanna know what Muslim does, we'll give them da'wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Evita Putri Ayu Kusuma selaku Ketua UKM Forum Silaturahim Andisa atau FSA. It's an invitation to UKM FSA merupakan UKM yang istimewa karena di sini berisikan mahasiswi-mahasiswi Uniswa seperti kalian. Iya, kalian. Then I got another chance with my life. I was guided back to Islam. They wanna know about Islam, we'll give them da'wah. They wanna know what Muslim does, we'll give them da'wah. When they wanna hate on Ya, divisi-divisi apa aja sih yang ada di UKM FSA? Mau tahu lebih lanjut? Check it out. Yang pertama, divisi kaderisasi. Divisi kaderisasi merupakan divisi yang mengurus kader-kader aktivis serta membantu meningkatkan kualitas tiap individunya. Program kerja dari divisi kaderisasi yakni AKDA, Training, Upgrading, dan Mentoring. Divisi syiar yang merupakan divisi yang berfokus pada syiar-syiar nilai Islam. Program kerja dari divisi syiar yakni Ovarium atau obrolan seputar Islam untuk muslimah dan tablik akbar. Yang ketiga, divisi ilmi merupakan suatu divisi yang berfokus pada keilmuan. Program kerja dari divisi ilmi antara lain kajian keilmuan, semnas, dan lomba. Terakhir ada divisi Infocom. Divisi ini berfokus pada pengelolaan informasi dan komunikasi dakwah melalui sosial media. Program kerja dari divisi Infocom antara lain Jarkomsa atau Jaringan Komunikasi Seluruh Anggota FSA, Today is a Big Day, Alarm Ajaib atau Aku Ingin Jadi Baik. They wanna know about Islam, we'll give them da'wah. Jadi gimana? Udah siap belum buat ikut di FSA? Kamu dengerin itu ya, muslimah. Bismillah membangun Khairunisa.
وبتحزن وتتأثر لو كنت ناسي تذكر سيرتنا بينا وفكر اسمع كلام وتفاءل بشر ولا تنفر ووحد الله في قلبك قادر في عسرك ينسر صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه صل محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته يتحلى صفاته يا مهد اللي في دله ماشي يشفع له أماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نوره سنتع المدينة من صلى صلاته وتحلى صفاته يا بهد اللي في دله ماشي يشفع له مماته وهيك كاسي الله cinta. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب دمعي على خد سكب أشكوه ياني دمعي على خد سكب أشكوه ياني دمع البرق dan ku terbang tinggi. Halo psikologi muda, perkenalkan nama aku Widat Atiyah dan kawanku Jauhar Faza. Kami adalah ketua dan wakil ketua BSO Rohis Kolbun Salim. Sebagai organisasi yang bergerak di bidang psikologi Islam, kami bervisi untuk menyebarluaskan nilai-nilai psikologi Islam di dalam maupun di luar kampus. Tentunya untuk mewujudkan hal tersebut, kami membutuhkan tangan-tangan kreatif. Maka dari itu, mari berkenalan dengan tangan-tangan kreatif kami, anggota BSO Rohis Kolbun Salim. Saya sekretaris dari Rohis Kolbun Salim yang bertugas untuk membantu dan mendampingi ketua dalam menjalankan organisasi serta mengurus hal-hal yang berkaitan dengan dokumen kesekretariatan. Hai, saya Bendahara Rohis Kolbun Salim yang bertugas untuk menertibkan pemasukan dan pengeluaran keuangan, menyusun sumber-sumber keuangan, dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih kepada operator atas bantuannya dalam penayangan video. Jadi sedikit info nih teman-teman, video tadi itu tentang lembaga dakwah yang ada di Unisula. Ada yang lingkupnya kampus, yaitu FSA Unisula, ada juga yang lingkupnya fakultas, kayak tadi Rohis Kolbun Salim, ada juga Jamal FIK, dan tadi ada banyak kan ya, di masing-masing fakultas kayak gitu. Terus buat teman-teman yang tertarik untuk join ke lembaga dakwah di Unisula, bisa langsung cek tadi Instagramnya udah ada beberapa, nanti juga insya Allah dari panitia akan dimasukkan ke WhatsApp chat kayak gitu ya, dan bisa stay tune untuk informasi tentang open recruitment kayak gitu ya teman-teman. Oke, jadi tadi sedikit intermezzo. Sekarang kita langsung masuk ke acara yang selanjutnya,
yaitu acara puncak, acara utama yang ditunggu-tunggu, penyampaian materi oleh Mbak Dewi Nur Aisyah yang akan dimoderatori oleh Teh Kaisa. Nah, Teh Kaisa ini adalah Ketua FSA tahun 2016 dan saat ini menjadi guru di di SMA IT Harapan Bunda. Jadi langsung aja, Teh Kaisa, Assalamualaikum Teh, apa sudah bergabung di room Zoom? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Oke, jelas, langsung aja. Jelas Teh, jelas. Oke, kabar baik ya Teh? Alhamdulillah, baik-baik. Iya. Langsung aja ya Teh, mungkin. Oke, untuk Teh Kaisa, waktu dan layar dipersilahkan. Monggo Teh. Jazakallahu khairan. Terima kasih Devani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon penghuni surga, bidadari-bidadari calon penghuni surga. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik, alhamdulillah. Oke, apresiasi tertinggi buat kalian semua karena yang biasanya hari Sabtu ini ya dipakai untuk istirahat, me time biasanya, atau apa ini ya, rebahan, nonton film gitu. Nah, Masya Allah sekali kalian termasuk muslimah-muslimah yang dipilih Allah untuk join di agenda yang luar biasa pada hari ini. Oke, kita sama-sama mau belajar ya dari seorang Mbak Dewi Nur Aisyah. Oh ya, sebelumnya sudahkah hadir di room meeting ini, Mbak Dewi? Fani udah datang belum ya? Belum, Mbak. Nanti Mbak Dewi insya Allah jam 8.50. Kalau gitu kita sapa-sapa dulu. Dari mana aja nih, teman-teman semua? Boleh ketik asalnya, kotanya, atau universitasnya, SMA-nya di chat box. Mungkin ada yang dari luar Semarang, atau bahkan luar Jawa. Boleh dong, kasih tahu. Unisula pastinya. Bontang, Kalimantan Timur. Halo Bontang. Pulau Warman, Ponorogo. Hai, Ponorogo di Jawa Timur ya, tetangganya Jawa Tengah. Pekanbaru Riau. Sukabumi, Kumaha Damang, Bogor juga, halo. Yaan Kudus. Oke, Tegal, Pati, Unisula. Masya Allah. Jangan lupa teman-teman semua, siapkan juga ya alat tulisnya, karena kita pastinya akan mendapatkan insight yang banyak dari seorang Mbak Dewi. Hai Unes. Oke, silakan. Oh ya, pengen nanya nih sama salah satu peserta di sini, boleh saya mention ya, yang namanya Asa. Assalamualaikum Asa. Bisa kita ngobrol sebentar? Ada Asa di sini? Bisa open mic? Oke, kalau nggak ada, ini nih, ada yang raise hand deh, boleh. Anissa Dwi Aprilia. Bisa. Halo Anissa. Halo Kak. Anissa dari mana asalnya? Aku dari Bontang, Kalimantan Timur. Oh, Masya Allah. Masih SMA atau sudah kuliah? Sudah kuliah di Universitas Mula Warman. Oke. Hai, salam kenal ya Anissa. Hai, iya, salam kenal juga Teh Kaisa. Oke. Bisa ini deh share ke kita. Tujuannya hari ini menyempatkan waktu untuk ikut di semusimnya FSA Unisula. Apa sih dari Anissa? Baik, jadi seperti hadis Nabi, jika perempuan solehah adalah sebaik-baiknya perhiasan dunia. Jadi aku mau tahu nih, perhiasan dunia terbaik versi wanita itu seperti apa ya? Apakah tidak boleh keluar rumah gitu? Atau gimana? Ya itu yang pengen aku cari tahu di sini. Takutnya ini kan ada salah paham atau salah konsep ya sama perempuan-perempuan zaman sekarang, kayak gitu sih. Oke, terima kasih Anissa. Semoga nanti terjawab pertanyaannya dan kita bisa jadi benar-benar seorang wanita muslimah perhiasan sebaik-baik perhiasan dunia. Terima kasih Anissa dari Universitas Mula Warman, Bontang, Kalimantan. Oke, yang lain ada yang mau? Terima kasih. Ada yang mau saya ajak ngobrol lagi? Kalau tadi udah yang abjadnya A ya, boleh paling bawah nih. Ada
Yaumil Khairiyah. Halo Yaumil. Bisa diajak ngobrol sebentar? Ya, halo Kak. Halo. Dari mana nih Yaumil? Saya dari Bogor, Jawa Barat. Bogor, Jawa Barat. Masya Allah. Masih kuliah? Kuliah atau masih SMA? Iya, alhamdulillah masih kuliah Kak. Oh, udah kuliah. Oke. Kalau Yaumil, apa nih tujuannya join agenda semusim pada hari ini? Tujuan saya mengikuti semusim pada hari ini tentunya yang pertama itu untuk mencari ilmu, dan tentu ilmu itu bisa saya jadikan sebagai motivasi ataupun patokan saya, khususnya saya sebagai wanita, bagaimana wanita itu menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan bisa mencari ilmu supaya bisa mencontohkan bagaimana wanita yang dinamakan perhiasan dunia itu. Seperti itu, Kak. Oke, kalau boleh tahu, salah satu idola atau teladannya De Yaumil selama ini siapa nih? Ada? Ada. Siapakah? Teladan saya sejauh ini, saya sangat mengidolakan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri dari baginda Nabi Muhammad SAW. Iya, Masya Allah sekali. Bisa dicontoh ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh, bukan jauh-jauh juga ya, aneh-aneh mengidolakan yang belum Muslim atau yang kalau anak zaman sekarang ya, semoga kita nggak nih ya, yang ke Korea-Koreaan gitu atau ke barat-baratan, tapi cukup kita meneladani sahabiah-sahabiah yang sudah ada, yang udah paket komplit, udah pastinya bisa kita teladani secara ibadahnya, keislamannya, maupun akhlaknya setiap hari. Oke, thank you Yaumil. Mungkin boleh satu lagi nih. Ada yang mau share tujuannya hari ini gabung di semusim? Kalau tidak ada yang mau, oke, saya panggil lagi. Satu lagi ya, ada Kurningsih. Boleh open mic. Halo Kurningsih. Iya ya. Ada di sini? Kurningsih. Bisa dengar suara saya? Oke. Ada Lesta? Ada Lesta di sini? Oke deh, itu dia pokoknya udah insya Allah sudah terwakilkan ya, semuanya pengen belajar bagaimana menjadi muslimah sebaik-baik perhiasan dunia agar nggak salah contoh, nggak salah teladan juga. Oke. Devani kalau sudah hadir Mbak Dewinya tolong kasih tahu ya. Siap, Mbak. Oke. Bisa sekali lagi Teh saya ingatkan, bisa disiapkan alat tulisnya, kalau bisa open mic juga nih supaya vibe kajian kita kerasa ya. Betul nih, seperti Devani nih udah kelihatan banget cerahnya hari ini loh, langsung ketutupan background. Oke. Silakan bisa open mic supaya kita bisa sama-sama melihat secantik apa sih calon bidadari surga kita pada hari ini. Silakan dibuka. Ada Devi di sini, Echa, Eka. Silakan ya, bisa di open cam yang belum di open. Ada Sabita, ada Solihati, Sali, Robiatun Najah. Kita sama-sama belajar hari ini. Terima kasih. Ada Caca. Halo Caca. Sama adiknya ya, Masya Allah. Halo, adiknya juga Kak. ikut ya. Dari mana Caca? Dari Sukabumi, Kak. Sukabumi. Iya. Dari Institut Madani Nusantara, Kak. Institut Madani Nusantara, Masya Allah. Ada, ini adiknya, siapa namanya? Ikut juga ya. Keke. Keisha. Oke, Isha, hampir sama nih kita. Keisha, Kaisa. Halo, oke. Sudah siap ya, Caca ya?
Insya Allah, Kak. Tulisnya dan sudah open cam juga nih. Kalau gini kan enak ya kelihatan. Oke. Karena Mbak Dewi sudah hadir ya. Assalamualaikum Mbak Dewi. Wah, terdengar suara saya Mbak Dewi? Siap-siap dulu ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar mendapatkan insight dari seorang muslimah inspirasional kita, bahkan bukan tingkat nasional lagi, udah internasional ya, karena beliau bolak-balik juga nih kelihatannya Indonesia London gitu ya. Kayak rasanya tuh deket banget ya, cuma nanti kita tanya Mbak Dewi ya sejauh mana sih Indonesia London itu. Assalamualaikum Mbak Dewi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How's life today Mbak Dewi? Ya, alhamdulillah. Sedang di Indonesia atau di London, Mbak? Iya, sedang di Indonesia. Alhamdulillah. Oh iya ya, sekarang Mbak Dewi menjadi salah satu satgas COVID-19 buat negara Indonesia ya. Masya Allah nih perannya Mbak Dewi nggak hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi juga sebagai muslimah yang memiliki peran luar biasa untuk masyarakat umum, begitu juga untuk negara kita Indonesia. Oke, izinkan saya baca CV Mbak Dewi dulu ya. Bisa dibantu panitia? Oke. Beliau adalah ibu muda ya, Dewi Nur Aisyah, yang memiliki 3 orang putra dan putri. Yang lucu-lucu mungkin bagi followersnya Mbak Dewi udah sering lihat ya. Kemudian riwayat pendidikannya S1 di Universitas Indonesia, S2-nya Imperial College London, dan S3 di University College London, United Kingdom. Nah, pengalaman kerjanya nih, bisa kita lihat, Masya Allah, banyak sekali ya. Dan salah satu yang sehingga kita sering melihat Mbak Dewi ya, di headline news berita-berita nasional itu, beliau sebagai Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional. Oke, award yang pernah beliau raih juga nih sebagai Woman of the Year 2020. Ada juga Inspirational Female Young Scientist nih. Cocok banget buat kita para muslimah yang pengen tahu nih bagaimana caranya menjadi muslimah yang menginspirasi, menjadi sebaik-baik muslimah, dari salah satunya pembicara kita pada hari ini, Mbak Dewi Nur Aisyah. Beliau juga memiliki 18 hak kekayaan intelektual, seorang penulis bestseller juga, dan berikut adalah beberapa penelitian internasionalnya, di antaranya Childhood Infection and Pollution Study, One Health Citizen Science Approach to Reduce Infection in Under 5 in Peri-Urban Slums. Oke, Masya Allah, banyak banget nih. Udah nggak sabar lagi nih, kita silakan Mbak Dewi langsung saja menyampaikan sharing session-nya sampai pukul 9.45 menit ya, kurang lebih. Waktu dan layar kami silakan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan manusia dengan Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Segala puji bagi Allah yang telah membukakan langkah-langkah kita, mendekatkan langkah-langkah kita kepada pintu-pintu kebaikan. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya, dan semoga kita semua yang ada di sini termasuk di dalamnya. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Hari ini saya diminta oleh panitia untuk sharing, lebih tepatnya saya nggak akan bilang materi, ini lebih banyak sharing dengan teman-teman. Di sini dikasih topik The Greatest Muslimah menjadi sebaik-baik perhiasan dunia.
Jadi kalau kita pahami bahwa ternyata memang Islam adalah agama yang amat sangat memuliakan seorang wanita. Di saat agama lain, negara lain masih begitu merendahkan wanita, bahkan kalau dahulu dikatakan wanita itu kedudukannya lebih rendah gitu ya dibandingkan laki-laki, menjadi kelompok lebih minoritas, kelompok yang tidak memiliki suara, tidak memiliki hak yang lebih tinggi. Namun pada saat itu Islam sudah hadir dengan memuliakan wanita sebagai sebuah entitas yang luar biasa kemuliaannya. Salah satu penghargaan Islam terhadap wanita kalau kita lihat ada di hadis riwayat Ahmad dan Muslim, bahwa dikatakan di sana dunia dan seluruh isinya adalah perhiasan. Tapi sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Kita paham dunia ini gitu ya, kalau mau ditakar. Yang namanya perhiasan itu kita bayangkan sesuatu yang berkemilau, sesuatu yang indah, sesuatu yang menawan hati, dan ada begitu banyak hal di muka bumi ini yang kadang mengundang decak takjub kita, decak kagum kita. Tapi ternyata Allah sampaikan di sini ada satu hal yang jauh-jauh lebih indah, jauh-jauh lebih bermakna, jauh-jauh lebih valuable, lebih berharga, yaitu ketika seorang wanita menjadi wanita yang sholihah, maka nilai dia jauh lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh perhiasan yang ada di dalamnya. Nah, ini PR kita bersama berarti teman-teman bahwa kita punya PR bersama-sama bagaimana terus maju, terus berupaya, terus berikhtiar untuk menjadi bagian dari wanita yang sholihah. Menjadi seorang wanita bukan sekedar seorang wanita, maka kalau saya bilang di sini wanita dengan kemuliaannya. Tapi ternyata untuk menjadi wanita yang mulia ini nggak begitu aja, ada effort yang harus dilakukan ke sana. Apakah usahanya gitu ya? Jadi kalau di sini dikatakan kemuliaan wanita itu akan berbanding lurus dengan kemampuannya dalam menjaga dan memelihara pandangannya, memelihara lisannya, memelihara akhlaknya, kehormatan diri dan juga kehormatan keluarganya. Semakin seorang wanita mampu menjaga lisan mereka, berkata apa yang perlu, tidak berkata yang buruk, tidak berkata yang sia-sia, menjaga pandangannya dalam pandangan-pandangan yang Allah suka aja, menjaga akhlaknya, senantiasa dalam kebaikan, tidak terjerumus dalam kemaksiatan apalagi kesia-siaan, maka itu akan meningkatkan derajat kemuliaan seorang wanita. Ini bukan hal yang mudah memang, tapi disinilah nilai dari kemuliaan seorang wanita yang memang harus kita kejar. Gimana caranya? Satu, pada Allah sajalah ia titipkan cintanya, ia tetapkan cintanya. Lewat apa? Lewat ibadah yang khusyuk dan amal-amal yang berlapis ikhlas. Ibadah bukan sekedar ibadah, menegakkan sholat bukan hanya sekedar kewajiban. Ada kekhusyukan di sana, ada kecintaan untuk berkomunikasi dengan zat yang maha dicinta. Dan ada amal bukan sekedar amal, tapi amal yang dilapisi keikhlasan. Kadang kita suka lupa mengerjakan segala sesuatu, di tengah-tengahnya gitu ya, mulai muncul ada keluhan. Apakah kira-kira ikhlas ketika mengeluh? Nah, kita mulai bisa berkaca. Apakah yang kita lakukan sudah dilandaskan karena kecintaan kepadanya? Terus belajar, ibadah tidak sekedar ibadah yang berbalut kekhusyuan, amal tidak sekedar beramal, tapi amal yang berlapis keikhlasan. Maka wanita mulia sejatinya adalah seorang bidadari, ia adalah penyejuk mata di dunia dan juga pendamping syuhada di surga. Dan semoga kita semua di sini Allah mudahkan untuk menjadi bagian dari wanita-wanita yang mulia. Nah, kalau saya bilang lagi di sini pesan utamanya dicatat ya teman-teman. Pesan saya untuk teman-teman semua, jadilah muslimah yang otentik. Muslimah yang otentik, artinya apa sih? Dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang, dari mulai para sahabiah gitu ya, kita tahu Ibunda Khadijah, ada Siti Aisyah, kita kenal Fatimah, sampai dengan sekarang kita mengenal sosok-sosok muslimah yang hebat, muslimah-muslimah yang berkiprah. Tidak ada perbedaan dengan itu. Hanya zaman yang berputar, namun identitas seorang muslimah tidak pernah berubah. Ia paham, muslimah yang otentik adalah muslimah yang tahu mau dibawa kemana hidupnya. Dia tahu saya lahir di dunia buat apa. Saya mengerjakan semua kelelahan ini untuk apa. Teman-teman belajar kuliah gitu ya di perguruan tinggi, tahu kenapa saya harus kuliah. Dia mengetahui peran dan prioritas apa yang perlu dikerja. Dan yang paling penting ini
Poin yang kedua, tidak terpengaruh dengan godaan atau pencapaian orang-orang di sekelilingnya. Dia nggak peduli, mungkin si Fulanah sudah punya rumah 3, mobilnya 4, atau si Fulanah yang B, dia sudah keliling dunia ke 24 negara. Dia tidak terpengaruh dengan godaan ataupun pencapaian orang-orang di sekelilingnya. Dia tahu, saya hadir di dunia, saya akan lakukan apa, peran apa yang akan saya kerjakan, prioritasnya bagaimana. Ia akan fokus dengan mengerja kebaikan dan perbaikan dirinya. Artinya apa? Kadang kita terlalu sibuk mengomentari hidup orang lain, tapi lupa memperbaiki hidup diri sendiri. Jadi di sini diingatkan lagi bahwa jadilah muslimah yang otentik, yang fokus dengan perbaikan diri kita dulu. Nggak usah ngomentarin hidup orang lain. Kita fokus dengan perbaikan diri kita fokus gimana caranya kita bisa mengerja kebaikan, senantiasa taat kepada Rabb Sang Maha Pencipta, senantiasa merunduk dalam ketakwaan seorang hamba. Ini yang dimaksud dengan muslimah yang otentik. Agar kita paham mau dibawa kemana hidup kita ini. Apakah kita tengah berjalan menuju surga atau kita tengah berjalan dalam jalan yang sia-sia. Nah, kemudian di sini banyak teman-teman masih single pastinya. Jadi mungkin saya ingatkan lagi, tadi sudah kita bahas mengenai muslimah yang otentik, gimana ciri-cirinya. Namun yang sekarang ingin dibahas adalah bagaimana caranya single, tapi bukan sembarang single. Boleh aja kita single, tapi kita punya nilai lebih gitu ya. Single bukan sembarang single kayak apa sih? Sudah ada banyak contoh gitu ya, kalau kita lihat dari banyak sahabat, para sahabiah di zaman Rasulullah dahulu, contohnya teladannya luar biasa. Kita bisa berkaca, kita sejauh mana dibanding mereka. Upaya kita udah sekeras apa sih untuk bisa menyamakan timbangan pahala pada usia muda mereka. Contoh yang pertama kita kenal, ini pasti sudah terkenal sekali, salah satu khalifah yaitu Ali bin Abi Thalib, dan ternyata beliau adalah pemuda pertama yang masuk Islam di usianya yang baru 10 tahun. Bayangkan 10 tahun. Kita udah mikir apa ya umur 10 tahun. Tapi seorang Ali bin Abi Thalib dengan izin Allah, dia punya keberanian, dia punya keteguhan mengatakan la ilaha illallah dan Islam adalah agama dia. Namanya anak kecil, terkadang dia nggak paham apa yang dia yakini. Dia nggak tahu apa yang dia harus lakukan. Tapi Ali bin Abi Thalib memiliki kematangan luar biasa, kecerdasan luar biasa. Allah bukakan pintu hidayah untuknya. Ia teguh beriman kepada Allah. Ia terus mengerjakan hari-harinya dalam ketaatan berislam. Nah, ini salah satu contoh. Kita punya PR nih berarti. Kalau nanti sudah menjadi seorang ibu, didik anak-anak kita agar juga punya kematangan berpikir di usia 10 tahun, ia paham apa yang ia jalani. Yang kedua, ada contoh Usamah bin Zaid. Ini adalah pemuda yang diangkat jadi panglima perang. Bayangkan seorang panglima usianya baru 18 tahun. Seorang panglima pasti harus punya kematangan berpikir, kecerdasan menyusun strategi, keberanian, dan taktis gitu. Nah, kita bisa lihat usia 18 tahun, mungkin sebagian dari kita baru mulai masuk, ada yang lulus SMA, ada yang baru mulai masuk kuliah, ini sudah diamanahkan dengan amanah yang nggak ecek-ecek gitu ya. Bukan hanya sekedar ketua OSIS, ini panglima perang gitu. Jadi kalau kita bayangkan, luar biasa ya sahabat-sahabat zaman dahulu, tempaan pendidikan seperti apa, tempaan perjuangan seperti apa yang mereka lakukan. Yang ketiga, ini idamannya seorang perempuan, semua perempuan gitu ya. Mus'ab bin Umair, udah ganteng, cerdas, pinter lagi. Nah, ini luar biasa sekali, sampai akhirnya Rasulullah itu menunjuk beliau untuk menjadi duta Islam pertama yang berdakwah di penduduk kota Yathrib atau Madinah. Beliau ini kalau digambarkan gitu ya, pemudanya benar-benar cakep, ganteng banget, cerdas, lisannya pandai sekali menyampaikan, tutur katanya sangat tertata, sehingga mudah diterima oleh orang-orang di sekelilingnya. Luar biasa sekali. Kemudian Ibnu Abbas ini bukan hanya hafal Quran, tapi yang ia lakukan dari masa kecil adalah menghafal hadis. Hadis bukan hanya sekedar isinya apa dengan lengkap dan akurat, tapi perawinya dari ujung sampai ujungnya itu dihafal oleh Ibnu Abbas. Jadi luar biasa. Dan yang terakhir kita tahu Sultan Muhammad Al-Fatih, sebaik-baik raja yang memiliki sebaik-baik tentara. Dalam waktu yang sangat muda, dalam waktu yang sangat singkat, belajarnya luar biasa, dengan ketaatan dan kedekatannya kepada Allah, Allah mudahkan ia untuk menaklukkan kota Konstantinopel yang usianya pada saat itu masih 21 tahun. Jadi luar biasa ya, kalau pencapaian 21 tahun udah ngapain? Kalau Muhammad Al-Fatih dengan mudah mungkin berkata, saya sudah naklukin Konstantinopel, sedangkan apa yang bisa kita jawab di hadapan Allah gitu ya. Ada banyak PR yang harus kita kerjakan, ada begitu banyak kontribusi dan kebermanfaatan yang harus kita ukir. Nah,
Jadi single, jangan pernah jadi single tapi sembarang single. Kita harus jadi high quality single yang bisa lebih dekat dengan Allah, yang membuat Allah cinta dengan kita. Allah katakan dalam surat Al-Kahfi ayat 13, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Jadi landasannya semua bermula dari keimanan, dan kami tambahkan pula untuk mereka petunjuk. Ketika Allah sudah cinta kepada seorang hamba, Allah akan bukakan kemudahan untuknya. Semua berawal dari keimanan kepada Allah. Kedekatan kita dengan Allah akan banyak membuka jalan-jalan kehidupan yang mungkin nggak pernah kita sangka-sangka. Allah katakan dalam surat Al-Imran ayat 110, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia dengan cara apa? Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Jadi ketika Allah mengatakan kita adalah umat yang terbaik, ayo kita harus buktikan bahwa benar umat Islam adalah umat yang terbaik. Muslimah-muslimah dalam Islam adalah muslimah-muslimah yang terbaik, yang memberikan kebermanfaatan, menyuruh kepada kebaikan, menghentikan kemungkaran dengan keimanan yang sangat dalam. Nah, ini yang harus kita pegang. Jadi masa muda untuk apa? Ini ada beberapa tips dan trik. Kita punya masa muda nggak akan terulang lagi waktunya. Teman-teman lagi di masa-masanya ini, teman-teman lagi di masa-masa di mana bisa melejitkan potensi, karena sesungguhnya karakter yang kita miliki di hari ini, umur 30 nanti, umur 40 nanti, adalah tempaan yang kita lalui di usia 20-an tadi, pada saat kita masih muda. Kalau kita terbiasa santai-santai, ya bisa jadi di umur 30 akan sama. Tapi kalau kita udah biasa menempa karakter diri menjadi seseorang yang lebih produktif, seseorang yang lebih bekerja keras, pasti akan membawa dampak dengan karakter diri kita pada saat sudah berusia 30 atau 40 tahun. Yang pertama, Allah katakan terkait dengan menuntut ilmu. Jadi masa muda untuk apa? Sebenarnya bukan hanya masa muda aja, menuntut ilmu ini dari lahir sampai dengan ke liang lahat gitu ya. Dalam artinya apa? Madalah hayah, pembelajaran sepanjang hidup. Tidak boleh berhenti hanya dalam masa usia kesannya jenjang sekolah gitu ya. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, enggak. Menuntut ilmu tidak terlepas dari berapa usia kita. Kita punya kewajiban menuntut ilmu senantiasa. Karena apa yang kita pahami jauh lebih kecil dibandingkan ilmunya Allah yang begitu luas. Allah katakan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya apa? Mereka yang memiliki keimanan, mereka yang memiliki keilmuan, ini spesial di mata Allah. Allah naikkan derajatnya, Allah naikkan derajat ketakwaannya. Dan ini tugas kita menjadi bagian dari para penuntut ilmu. Maka ketika teman-teman pergi ke kampus, berangkat kuliah, mungkin ada yang harus naik kereta dulu gitu ya, atau agak jauh, ngekos jauh dari orang tua, that's part of our ibadah kepada Allah. Jangan pernah disesali, jangan pernah merasa kecewa dengan kok saya susah banget sih mau kuliah aja. Yang harus kita pahami adalah kita sedang dalam jalan seorang penuntut ilmu. Ketika seseorang berjalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Jadi niatkan kita menuntut ilmu karena Allah, kita belajar hanya untuk kebaikan dan perbaikan mengejar keridhaan Allah. Yang kedua, maksimalkan potensi. Apa maksudnya potensi? Teman-teman pasti ada yang punya bakat gitu ya, mungkin ada yang suka belajar bahasa, mungkin ada yang suka masak, ada yang suka bisnis-bisnis kecil, serah, ini bisa kita tingkatkan potensi kita, ikut les, ikut kursus yang bermanfaat, belajar bahasa asing, mulai memahami bahasa Arab misalnya, atau mungkin ada yang suka bahasa Jepang, bahasa Mandarin, nggak ada masalah. Selama apa yang kita pelajari akan membawa nilai kebermanfaatan untuk diri kita dan orang-orang sekitar kita. Siapa tahu juga teman-teman jadi bisa dakwah pakai bahasa Jepang gitu kan. Siapa tahu juga kita bisa mensyiarkan Islam dalam bahasa yang lain, lebih luas lagi. Kalau yang belajar bahasa Arab, tentu kita akan lebih dalam lagi memahami dan menekuni, mentadabburi isi Al-Quran. Jangan lupa juga, mumpung masih muda, coba kita evaluasi lagi bacaan Quran kita. Ini yang kadang suka lupa. Sampai dewasa, kita masih belum benar nih makhorijul hurufnya. Gimana cara membaca Quran yang baik dan benar. Panjang pendek bacaan, baca tajwid. Ini kadang kita masih harus belajar. Jadi selagi muda, ayo teman-teman yang masih belum selesai untuk menghatamkan gitu ya bacaan Quran yang baik dan benar, mulailah ikut les-les kayak tahsin, talaki, tahfiz Quran. Dan yang ketiga,
mulailah kita untuk menuai manfaat dan mengukir prestasi. Caranya apa? Bisa dengan cara ikut kompetisi-kompetisi, bisa ikut kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat, atau mungkin pada saat lagi kuliah, ini utamanya bisa ikut organisasi. Contohnya di FSA ini gitu ya, ada banyak organisasi yang bisa kita tempa untuk meningkatkan skill, soft skill kita terutama, memperluas jaring kita, teman-teman kita, membuat kita lebih matang misalnya dalam berbicara, menyusun strategi, manajemen waktu, dan lain sebagainya. Maka ikut berorganisasi juga termasuk cara menghabiskan masa muda untuk kebaikan kita ke depannya. Dan yang terakhir, jangan takut untuk berkarya dan berdaya. Dengan cara apa? Mungkin ada yang suka nulis karya tulis ilmiah, ada yang suka nulis-nulis di blog, di website, di koran. Silahkan aja, bahkan bisa melahirkan inovasi. Nah, di sini saya pengen bilang sama teman-teman bahwa teman-teman semua di sini adalah orang yang sangat beruntung, orang yang sangat Allah sayang, punya kedudukan luar biasa. Karena apa? Karena di Indonesia yang bisa melanjutkan sekolah sampai perguruan tinggi itu hanya kurang dari 10%. Jadi kalau kita bayangkan teman-teman yang bisa kuliah ini adalah 10% yang beruntung. Sehingga kita punya kewajiban, harusnya kita yang punya kesempatan lebih banyak ini memberikan kebermanfaatan lebih tinggi lagi. Jangan sampai mereka yang nggak bisa lanjut kuliah, jangan-jangan kontribusinya jauh lebih banyak. Maka kita punya PR, ayo kita sama-sama semakin memperluaskan dan menebar manfaat kemanapun kita berpijak. Dikatakan dalam surat Az-Zumar ayat 9, katakanlah apakah dapat disamakan mereka yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Artinya apa? Seseorang yang berilmu pasti berbeda dengan mereka yang tidak memiliki pemahaman. Orang yang belajar sehari 8 jam dibandingkan mereka yang belajar cuma 3 jam. Pasti beda hasilnya. Pasti kedudukannya juga beda di hadapan Allah. Jadi jangan pernah khawatir, karena Allah sayang sama kita, Allah pastikan orang-orang yang berilmu ini punya tempat spesial di hadapan Allah. Bahkan dikatakan di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada 2 iri yang diperbolehkan dalam Islam. Bayangkan, iri kok dibolehin sih gitu ya. Tapi ternyata ada 2 iri yang dikatakan boleh oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, iri kepada orang yang Allah berikan kekayaan, namun kekayaan itu ia gunakan untuk membela hak atau kebenaran, untuk meninggikan kalimat Islam, untuk memberikan begitu banyak kebaikan, memenuhi kebutuhan orang-orang yang mungkin nggak mampu. Sedangkan iri yang kedua adalah mereka yang diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan, mereka yang alim, mereka yang belajar, mereka yang mengukir begitu banyak hikmah, kemudian diajarkan kepada orang lain. Nah, ini 2 iri yang bahkan diperbolehkan. Artinya apa? Kita bukan iri masalah berapa banyak sih dia udah jalan-jalan ke beberapa negara. Ini bukan tentang, oh kamu enak banget ya, lahir dari keluarga kaya. Bukan. Kita harus iri justru kepada mereka yang ternyata dengan harta yang Allah kasih, dia begitu banyak memberi. Dengan ilmu yang ia miliki, ia menebarkan hikmah, ia memberikan banyak kebermanfaatan lagi. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati. Nah, sekarang sebagai seorang mahasiswa, ada orientasinya saya bilang, atau muyul lah bahasanya, kecenderungan gitu ya. Kecenderungan itu apa sih? Ada mahasiswa yang mungkin kecenderungannya ikut-ikut organisasi profesi mahasiswa gitu ya, yang suka belajar kayak KIR segala macam. Nanti mungkin ke depannya bisa masuk ke asosiasi profesi menjadi seorang profesional atau bisa menjadi seorang peneliti independen. Ada juga mungkin mahasiswa yang muyulnya kecenderungannya ini berbisnis dari mulai S1 gitu ya, yang dipikirin wah ini bisa dibisnisin nih gitu kan. Mungkin bisa nanti akan menjadi masuk ke asosiasi pengusaha untuk menjadi seorang entrepreneur. Mungkin ada juga yang lebih sukanya riset, saya sukanya penelitian, saya sukanya ikut-ikut terjun, ngumpulin data, analisis data, kemudian memberikan hasil gitu ya. Nah ini mungkin juga nanti bisa masuk ke ranahnya universitas, menjadi seorang ilmuwan atau menjadi seorang birokrat. Dan yang terakhir juga mungkin ada yang muyul kecenderungannya aktif banget di organisasi. Dia suka banget berkolaborasi, komunikasi skill dia bagus banget gitu ya. Ini nanti bisa masuk ke LSM atau mungkin organisasi masyarakat, ke NGO, bisa jadi seorang tokoh, turun ke lapangan, atau mungkin masuk ke WHO, UNICEF, UNDP, ada banyak lah. Tapi semua bermula dari apa yang ditempa pada saat kalian menjadi mahasiswa. Jadi manfaatkan sekali 3,5 sampai 4 tahun kalian di S1, menggali sebanyak-banyaknya potensi untuk menempa diri sehingga nanti setelah lulus kita punya bekal untuk dapat bergerak lebih jauh lagi. Nah, kemudian kita lagi ngomongin tadi the greatest muslimah gitu ya, bisa memberikan sebanyak-banyak manfaat. Maka di sini mahasiswa dan seorang muslimah ini punya
Punya apa ya? Punya sebuah kewajiban untuk memberikan kontribusi. Kontribusinya lewat apa? Bisa dengan banyak cara. Ini beberapa contoh sharing dari apa yang sudah saya lakukan. Dalam artian, ini bisa menjadi contoh juga, kita juga bisa loh bergerak ada di begitu banyak hal. Yang pertama melalui keilmuan. Teman-teman yang suka tadi, suka dengan keilmuannya, belajar di bidang apa, mendalami hasil temuan di sana disampaikan menjadi rekomendasi. Ini adalah yang di sebelah kiri pada saat hasil riset S3 saya, salah satu chapter ini masuk ke sebuah majalah kedokteran internasional karena memang memberikan rekomendasi untuk para hepatologis Eropa dan Inggris pada saat itu terkait dengan pemberian obat untuk pasien hepatitis C. Yang di atas ini pada saat saya diminta untuk mengisi salah satu acara TV swasta di Inggris untuk memberikan, waktu itu kita ngomong cervical cancer, jadi memberikan ilmu lah kepada, membagi ilmu kepada para masyarakat terkait dengan hati-hati nih dengan kanker serviks, apa sih yang harus kita lakukan dan lain sebagainya. Sama dengan tadi disebutkan moderator, saat ini diamanahi di Satgas Penanganan COVID-19, maka banyak yang disampaikan untuk umum adalah apa sih yang harus kita lakukan untuk menghindari adanya penularan, bagaimana caranya kita bisa sama-sama untuk lebih mendorong vaksinasi misalnya agar pandemi ini segera berakhir dan menjadi endemi. Atau mungkin yang kedua, lewat organisasi. Ini adalah salah satu hal yang juga saya rasakan. Saya bisa bilang, saya yang di hari ini adalah tempaan saya pada saat saya menjadi seorang mahasiswa pada saat S1, atau mungkin saya tarik lagi pada saat sejak SMA. Tempaannya mulai berasa banget pada saat saya SMA. Di organisasi, kalau boleh dibilang, saya termasuk orang yang cukup aktif. Kalau pernah ada yang baca buku saya di Awe Inspiring Me, disebutkan di sana, saya pernah mendapatkan 13 amanah di 11 organisasi yang berbeda, itu di semester 7. Semester 7 juga saya lulus 3,5 tahun dari jurusan epidemiologi FKM UI. Menyenangkan sekali bagi saya di organisasi, bisa banyak belajar, bisa banyak memperluas jejaring, bisa meningkatkan soft skill dan manajemen diri, dan nggak lupa memberikan kebermanfaatan lebih luas lagi. Atau yang ketiga, lewat karya tulisan, teman-teman yang suka nulis, ini contohnya publikasi saya di The Lancet untuk salah satu proceeding. Ini buku yang sudah dihasilkan pada saat S3, kurang lebih ada 3 buah. Ini pada saat profil saya masuk di UCL Population Health Science sebagai salah satu mahasiswa perwakilan untuk postgraduate study-nya. Atau mungkin yang selanjutnya, kita juga bisa berkontribusi lewat pengabdian masyarakat. Ini pada saat saya lagi di mahasiswa S1, jadi mohon maaf kalau mukanya masih beda banget gitu ya. Jadi ini juga salah satu yang teman-teman bisa lakuin. Saya agak-agak narik slide materi saya untuk membayangkan apa sih yang saya kerjain pada saat S1. Di sini banyak sekali saya juga terlibat di kegiatan pengabdian masyarakat. Pada saat ada bakti sosial, karena saya orang mahasiswa Kesmas gitu ya, saya biasanya bantu untuk pengukuran glukosa, tensi, saya akan bantu. Ini pada saat gempa di Tasik, saya juga bantu assessment terkait dengan kondisi lingkungan di sana, kondisi kesehatan di sana, bentuk bantuan apa yang perlu kita kasih. Nah, teman-teman juga bisa berkontribusi lewat pengabdian masyarakat. Apalagi sekarang sedang kondisi sulit-sulitnya karena COVID-19, kita juga bisa membantu orang-orang di sekitar kita yang berkebutuhan. Atau mungkin yang keempat, lewat inovasi, ini juga beberapa hal yang memang saya geluti sejak S1. Di saat S1 saya nanti ada di slide berikutnya, saya berikan gambaran. Kalau ini pada saat sekolah S3, saya dengan teman-teman penerima beasiswa Presiden Republik Indonesia, kita mengembangkan sebuah alat untuk mendeteksi Mycobacterium tuberculosis menggunakan machine learning dan juga artificial intelligence. Jadi hanya menggunakan HP, kita sudah bisa mendeteksi kuman bakteri penyebab tuberkulosis, dan ini jauh lebih precise, jauh lebih akurat dibandingkan kita harus mengecek menggunakan mata. Nah, ini menang dalam ajang Imagine Cup Student Competition tahun 2016 yang didanai oleh Microsoft. Nah, ini adalah apa yang saya sarankan untuk teman-teman coba pada saat lagi S1, ikutlah berkompetisi. Kenapa sih harus ikut kompetisi? Biar kita belajar. Apa sih yang harus saya tingkatkan? Kita akan mulai berpikir kritis dan analitis untuk dapat menggapai sesuatu yang lebih besar lagi. Ini saya menjuarai penulisan karya ilmiah pada Olimpiade Mahasiswa UI. Saya juga menjadi finalis di ajang Alpec yang Scientist. Dan yang di sini adalah pada saat Allah izinkan saya untuk menjadi salah satu finalis terbang ke Mesir, ke Kairo mewakili Indonesia, karena saya dengan teman-teman dari Fasilkom dan FT mengembangkan sebuah alat monitoring untuk para penderita TB dengan
mengirimkan SMS reminder untuk daerah-daerah negara berkembang dan tertinggal. Jadi mungkin hanya berawal dari sebuah pikiran yang mungkin kesannya ini anak bawang banget pikirannya. Kita nggak pernah tahu ternyata dengan solusi yang kita keluarkan pada saat itu masih anak bawang gitu ya, masih belum ada pengalamannya lah. Tapi ternyata ide yang kita keluarkan itu saat ini digunakan oleh banyak perusahaan besar, terutama untuk memastikan kepatuhan minum obat para penderita TB di daerah-daerah negara-negara tertinggal. Dan berprestasi, jangan lupa ini ajangnya kalian 3,5 sampai 4 tahun, maksimalkan sekali untuk bisa memberikan nilai lebih kepada orang tua yang udah menyekolahkan kalian. Salah satu motivasi saya gitu ya untuk bisa memberikan lebih adalah karena orang tua saya udah capek banget gitu ya, kalau dipikir uang kuliah bukan uang yang murah gitu ya, kita harus mulai bisa tidak hanya memberikan hadiah nilai IPK yang baik, tapi juga berprestasi. Nah di sini adalah pada saat saya menjadi mahasiswa berprestasi FKM UI, kemudian di sini banyak belajar juga, mulai banyak mematangkan diri, bagaimana kontribusi di intrakampus, ekstra kampus, itu juga akan membawa nilai lebih lagi. Dan yang terakhir, saya ingatkan teman-teman, apapun peran yang teman-teman ambil, apapun yang ingin kalian kerjakan pada saat S1, menjadi bagianlah dari solusi. Bukan hanya mereka yang hanya bisa mengomentari, tapi kita harus pastikan kita adalah bagian dari solusi. Bisa di mana aja, dimulai dari wilayah lokal, mau nasional, tingkat regional, sampai internasional. Maka setiap cita-cita itu bisa terwujud, nggak usah takut, syaratnya ada 6, ini tips dari saya. Yang pertama, semua diperkuat dengan iman, berawal dari keimanan. Dilengkapi dengan keikhlasan, harus dengan ikhlas. Ketiga, dengan semangat yang berkobar-kobar. Kalau nggak semangat, nggak bakal bisa. Karena kalau udah gagal, kadang kita udah malas nyoba lagi. Kita harus punya semangat yang berkobar-kobar. Keempat, juga harus punya perencanaan. Perencanaan yang rapi setelah direncanakan, kemudian 5 beramal, dan yang keenam pasti akan ada pengorbanan. Jadi tipsnya adalah dimulai dengan iman, ada keikhlasan, ada semangat, ada perencanaan, ada amalan, dan juga siap untuk berkorban. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, Allah sampaikan dalam surat At-Taubah ayat 105, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Nggak ada satupun lelah kita yang nggak tercatat sama Allah. Allah itu catat semuanya. Mereka yang bekerja lebih banyak, yang tidurnya lebih sedikit, Allah catat. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya merasa bahwa kok saya capek banget ya Mbak, kok kayak nggak fair banget teman saya pada nongkrong-nongkrong cantik, saya masih aja ikut organisasi ini, saya ikut pengabdian masyarakat di sini. Nggak ada masalah, karena apa? Allah itu tidak pernah luput mencatat setiap amalan kita. Yang perlu kita lakukan, luruskan niat kita, bekerja karena Allah saja, serahkan sisanya kepada Allah. Kemudahan itu akan Ia berikan. Karena apa? Dikatakan dalam hadis riwayat Ahmad, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Dan kata Mark Sanborn, tidak ada yang bisa mencegahmu memilih menjadi luar biasa. Caranya gimana? Ini tipsnya. Saya kasih agak cepat aja. Yang pertama, buat perencanaan. Ini teman-teman sebenarnya bisa baca tipsnya dengan lebih lengkap lagi, gimana cara melewati S1 agar bisa lebih meaningful lagi, ada di buku Inspiring Me. Yang pertama adalah terkait dengan membuat perencanaan. Karena bagi saya, gagal merencanakan sama saja merencanakan kegagalan. Kita mulai dengan perencanaan, set up goals kita. Tujuan kita apa? Paling sederhana, teman-teman pada mulai masa-masa S1 gitu ya, langsung bikin, saya 3,5-4 tahun ini mau dapetin apa aja. Setelah lulus kuliah, saya mau kemana? Usia 30, saya udah mau di mana? 40 mau ngapain? 50 mau ngapain? Set up your goals. Buat perencanaan yang realistis, bukan bombastis. Boleh bermimpi tinggi, tapi tetap harus realistis. Yang ketiga, buat jadwal, mulai dari tahunan, bulanan, mingguan, sampai harian. Saya setiap hari punya list to do, yang selalu saya centang, udah selesai atau belum, mana yang masih ada hutang gitu ya, kalau belum selesai dikerjakan. Yang keempat, kalau udah bikin perencanaan, dikerjakan. Karena ada juga yang cuma suka nulis, tapi nggak dikerjain. Nah, kemudian yang terakhir, jangan lupa disiplin dengan timeline yang sudah kita buat. Rules yang kedua adalah menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Ini penting banget untuk teman-teman yang masih muda, masih punya banyak banget waktu luang. Belum menikah, belum punya anak, ini jauh banget kita punya waktunya. Maka dikatakan di hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, di antara tanda sempurnanya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan bukan maksiat ya, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu dikatakan tanda sempurnanya Islam seseorang.
Karena setiap muslim akan bertanggung jawab terhadap setiap langkah perbuatannya, setiap waktu yang dipergunakannya, dan juga setiap kata apapun yang ia ucapkan keluar dari mulutnya. Yang ketiga, rumusnya harus tawazun. Artinya apa sih tawazun? Seimbang. Seimbang dalam hal apa? Bukan hanya menggeber fikriyah kita aja, belajar mulu, tapi kita juga harus seimbang untuk menjaga ruhiyah kita. Dan kalau menurut saya justru titik balik, titik kekuatan yang paling tinggi itu adanya di ruhiyah. Ketika ruhiyah kita kuat, dekat dengan Allah, kemudahan itu akan banyak datang. Dan yang ketiga, jasadiyah. Jangan lupa, kita juga butuh sehat. Jadi teman-teman di sini, terutama anak-anak kos, jangan cuma makan mie instan aja, harus mulai makan makanan yang sehat, bergizi seimbang, agar kita punya kewajiban di sini menjaga kesehatan ruhiyah, kesehatan fikriyah, dan juga kesehatan jasadiyah kita. Yang keempat, saya memegang rumus, ini rumus saya, keberhasilan itu berbanding lurus dengan perjuangan. Nggak mungkin kita pengen dapetin hasil yang maksimal, hasil yang besar, sedangkan perjuangannya minimal, sedangkan perjuangannya minimalis gitu ya. Ini kita harus pastikan bahwa kita ketika ingin mendapatkan keberhasilan yang banyak, kita juga harus siap untuk berkorban dan berjuang. Yang kelima, muhasabah, banyak-banyak berhitung, banyak-banyak berpikir, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Apakah hari ini jauh lebih baik daripada kemarin? Apakah bulan ini sudah lebih banyak kebermanfaatan yang saya berikan dibandingkan bulan kemarin? Apakah tahun ini saya sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun kemarin? Kita harus sering-sering berhitung. Karena sebenarnya memang sudah ada zat yang maha teliti hitungannya, ada malaikat yang setiap hari nggak luput mencatat kita. Kadang kita yang lupa mencatat diri kita untuk bisa berpikir dan mengukur sudah sedekat apa saya dengan surganya, atau jangan-jangan kita masih jauh banget untuk menggapai keridoannya. Dan yang keenam, mengakarkan motivasi hanya kepada Allah aja, bukan kepada manusia, bukan kepada pujaan yang lainnya, bukan karena sanjungan, bukan karena kedudukan, bukan karena kehormatan yang dikejar, tapi semua diakarkan motivasinya. Kita bekerja, kita berlelah-lelah hanya dan untuk Allah saja. Maka sebenarnya perbedaan antara mereka yang berhasil dengan yang bukan masalah siapa yang lebih pintar, siapa yang IQ-nya lebih tinggi, tapi ini adalah tentang kesungguhan dan kemauan orang itu untuk maju dan berhasil. Maka teman-teman, dalam Al-Quran Allah sudah sampaikan, dan berlomba-lombalah karena dunia ini adalah arena pertarungan, dan bersegeralah karena sejarah tidak pernah menunggu kesiapan kita, dan mulai bekerjalah karena mereka yang berusaha keras yang pasti akan mendapatkan, dan mulai berangkatlah karena diam di tempat tidak akan pernah mengubah keadaan. Orang yang takut dan pengecut tidak akan pernah mengenal kemuliaan, orang penakut tidak akan pernah sampai pada ketinggian. Kita harus mulai bergerak, teman-teman harus mulai untuk berbuat, jangan takut gagal duluan padahal belum dicoba. Jadi kita sudah mulai harus lebih bergerak, harus lebih banyak berikhtiar. Terakhir dari saya selalu percaya bahwa mengukir prestasi itu bukan seperti proyek Roro Jonggrang, yang keberhasilannya bisa terwujud hanya dalam satu malam. Kalau orang mau berhasil, mau bisa berprestasi, pasti membutuhkan perjuangan yang tidak sebentar, ikhtiar yang tidak ala kadar, manajemen diri yang harus rapi dan terjadwal. Kita harus ingat, orang-orang sukses itu bukan besar karena ia bergelimang kesenangan, namun mereka telah bersimbah peluh melalui terjalnya perjuangan. Itu mungkin dari saya, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali ya, Masya Allah banget lah. Pokoknya dapat banget kita insight-nya banyak banget tadi. Nggak henti-hentinya saya berdecak kagum gitu Mbak Dewi. Melihat prestasi kontribusi Mbak Dewi berperan untuk negeri ini. Oke, selanjutnya kayaknya udah nggak sabar nih ya, ada 3 yang raise hand. Langsung aja silakan. Yang pertama saya silakan Anissa Dwi Aprilia untuk menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Dwi Aprilia dari Universitas Mula Warman. Sebelum saya bertanya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia FIK Unisola yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya langsung nih kepada Kak Dewi Nur Aisyah. Ya, yang ingin saya tanyakan nih ke Kak Dewi Nur Aisyah yaitu bagaimana pendapat Kakak menanggapi omongan yang sempat ada di media sosial, yaitu perempuan kok dibilang seperti piasan dunia, masa iya perempuan disamakan seperti barang. Itu saya dapat di akun sebelah ya.
Terus itu pertanyaan terakhir adalah bagaimana cara memaksimalkan potensi diri dengan cara tidak terlibat langsung di organisasi, karena saya ini kan udah di semester akhir ya. Kalau mau ikut organisasi itu ada pertentangan sendiri gitu loh dari orang tua, karena harus fokus untuk menyelesaikan skripsi. Begitu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab atau kita tampung dulu 3 penanya, Mbak Dewi? Boleh ditampung dulu biar sekalian. Ya, terima kasih Anissa. Selanjutnya ada Retno Aulia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyampaikan. Sebelumnya saya ingin bertanya tentang untuk menjadi pribadi yang produktif itu kan kayak misalnya yang dari dijelasin sama Mbak Dewi itu kayaknya ideal banget gitu loh Mbak. Kayak di pas kampus itu Mbak Dewi organisasinya sampai 11 tapi kayak prestasi juga dapat, itu gimana gitu Mbak? Karena kalau saya pribadi udah lulus kuliah tahun kemarin dan sebenarnya saya tuh dari lama udah ngefans gitu sama Mbak Dewi, dan kadang saya tuh kalau mikirin Mbak Dewi tuh malah jadi insecure, kayak bisa nggak ya kayak masa baru kayak gini udah prestasinya udah banyak gitu. Kadang tuh jadinya jadi insecure dan kayak kayaknya udah telat deh kalau mau jadi kayak gitu sih Mbak. Jadi kayak apa gitu maksudnya apa ya, kayak caranya Mbak Dewi sampai 11 organisasi terpegang dengan baik, tapi prestasi juga ada, kan kuliah tuh kayak banyak banget tugasnya, baru kita fokus ke tugas aja gitu kayak tidur aja udah sedikit gitu Mbak. Nah jadi Sudah, Retno? Mic-nya belum nyala. Halo Kak, kedengeran? Ya, sudah. Tadi sampai mana ya, maaf? Caranya seperti apa? Ada melihat organisasinya Mbak Dewi yang banyak, kemudian prestasinya juga seimbang. Sudah? Jadi caranya seperti apa, dan kalau misalnya kayak yang udah lulus kuliah, kira-kira bagaimana memaksimalkan diri tanpa membandingkan diri sendiri dengan capaian orang lain dan jadinya bikin kita insecure gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Retno. Mungkin satu lagi ya dari Sintan Nuria. Silakan bisa disampaikan pertanyaannya. Sinta Nuria. Bisa open mic? Masih di unmute nih, Sinta? Iya Kak, saya ya. Mohon maaf, baru Halo, saja Sinta. sinyalnya itu kurang jelas. Oke, nggak ada Sinta. Kita lanjut dulu ya dari Tapi sekarang sudah Ya. itu Kak. Maksudnya sekarang sudah baik Sekarang sinyalnya. sudah tersambung. Ya, sudah. Apa suara saya jelas Kak? Oh ya, oke. Iya, Silakan jelas. bisa langsung Oh iya. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu, tadi kan Mbak Dewi itu banyak ikut organisasi ya di kampus itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah selama ikut organisasi ada rasa tidak nyaman, misalnya seperti karena tidak ada orang yang sefrekuensi atau apapun, dan bagaimana caranya agar kita itu mudah beradaptasi dan berbaur dengan orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Dan pertanyaan kedua itu, kalau berbicara tentang mahasiswa itu kan dikenal dengan orang yang intelektual ya. Nah, ada juga istilah kecerdasan intelektual. Nah, tapi kita kan dituntut tidak hanya harus cerdas secara intelektual, juga harus cerdas secara emosional dan juga spiritual. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang cerdas secara intelektual, emosional, dan juga spiritual?
Mungkin itu Kak pertanyaannya. Terima kasih Sintan Nuria. Ya. Kita tampung dulu ya 3 pertanyaan dari 3 penanya. Selanjutnya silakan Mbak Dewi Ya, bisa makasih langsung banyak. menjawab. Saya coba jawab satu-satu, mulai dari pertanyaannya Anissa terkait dengan ada gitu ya yang menyatakan kok bisa sih perempuan itu disamakan dengan perhiasan dunia. Jadi sebenarnya mungkin yang lebih banyak harus digali adalah belajar bahasa Arabnya kali ya. Jadi sebenarnya bukan disamakan dengan perhiasan dunia. Kalau kita bayangkan, tadi saya sampaikan, sebenarnya tidak sesederhana mengambil artian terjemahan bahasa Indonesia. Kita harus paham yang dimaksud tadi, yang saya bilang nilainya sangat berharga, yang bahkan dibilang jauh lebih berharga gitu dibandingkan dunia. Dunia itu kalau kita hitung gitu ya, mau presiden kayak yang punya istana kayak raja kayak siapapun itu, bahkan itu dunia loh. Kadang kita nggak paham bahwa ternyata wanita yang solihah ini luar biasa sekali. Allah kasih kedudukannya jauh lebih tinggi dibandingkan mereka. Jadi bukan hanya perhiasan dunia yang bentuknya kayak diamond, berlian, perhiasan, enggak. Dibilangnya dunia dan perhiasan di dalamnya. Jadi nilai seluruh dunia ini sebuah metafora yang di dalam bahasa Arab tuh indah banget sebenarnya. Tapi jangan langsung diterjemahin ke bahasa Indonesia. Nah, itu yang mungkin harus difahami dan lebih dipelajari. Inti makna yang ingin disampaikan adalah kehormatan yang luar biasa untuk seorang wanita yang solihah, ternyata nilainya begitu mahal, begitu luar biasa, yang bahkan nggak sebanding, dunia yang dengan segala isinya ini nggak sebanding. Semua yang indah-indah gitu ya, mau istana kayak, mau nilainya perhiasan raja kayak apapun itu, nggak ada bandingannya gitu dengan nilai seorang wanita solihah yang Allah kasih. Jadi kalau di dalam akhirat nanti ditimbang gitu ya, kalau ada neraca timbangan, dapat kita lihat wanita yang solihah ini timbangannya sangat berat dibandingkan semua keindahan-keindahan yang tadi. Itu mungkin ya, nggak usah terlalu banyak dibahas lah, tapi intinya emang harus banyak belajar sebenarnya. Kita nggak bisa langsung menelan mentah-mentah gitu ya, apa yang ada tertulis dalam terjemahan bahasa Indonesia. Yang kedua, gimana caranya untuk memaksimalkan potensi saat udah nggak bisa di organisasi, terutama untuk mereka yang mungkin sudah berada pada semester-semester akhir. Bagi saya nggak ada masalah ya, dalam artian kalau dari saya pribadi gitu ya, saya punya prinsip, saya boleh berorganisasi, tapi saya juga punya kewajiban untuk menuntaskan kewajiban saya sebagai seorang mahasiswa untuk berbakti kepada ibu bapak saya gitu, dengan mempertanggungjawabkan nilai yang saya dapatkan sebagai seorang mahasiswa. Makanya dulu targetan yang saya buat adalah menjadi mahasiswa berprestasi, saya juga pengen IPK-nya cum laude, lulus 3,5 tahun, jadi targetan akademis juga nggak saya lepasin gitu, dari targetan apa yang ingin saya capai sejak awal. Nah, di sini jadi gimana caranya? Ini kondisi masing-masing, setiap orang berbeda. Jadi saran saya yang pertama, ukur kemampuan diri kita dulu. Kalau kemarin pada saat kondisi saya mungkin memang nggak ideal, tapi Allah mampukan gitu ya. Dalam artian saya semester 7, di semester itu juga saya lulus, saya masih ada 4 SKS harus kuliah, kemudian saya juga lagi magang di Puskesmas selama 1 semester, saya juga nulis skripsi. Plus saya juga megang yang tadi saya bilang, 13 amanah di 11 organisasi yang berbeda. Kalau dibilang capeknya luar biasa, ya iya, itu bentuk perjuangan saya, dan mungkin itu adalah apa ya, kalau saya sih sering bilangnya, ketika kita bekerja karena Allah, ya Allah akan mudahkan segala pekerjaan kita. Ketika kita bekerja karena meninggikan kalimatnya, ya Allah yang akan bukakan kemudahan di pertengahan jalannya. Awalnya saya ingat banget supervisor saya, dosen pembimbing ya bahasanya, dospem di S1 tuh bilang, nggak mungkin kamu lulus S1 3,5 tahun, karena nggak pernah ada di jurusan epidemiologi bisa lulus 3,5 tahun. Nah, saya menjadi orang yang, saya punya prinsip, kalau belum pernah ada yang bisa, saya akan menjadi orang yang pertama. Itu tipikal saya. Jadi, nggak apa-apa nggak ada contohnya, let's be the first one untuk menjadi contoh bagi yang lain. Nah, jadi pada saat itu, saya bisa mendorong yang awalnya dibilang nggak mungkin, tapi qadarullah, Allah bukakan gitu ya, kemudahan ternyata iya kamu bisa sidang gitu akhirnya. Tapi tetap sampai dengan titik terakhir, jangan pernah menyerah dengan apapun yang kita usahakan saat ini. Karena kita nggak pernah tahu usaha kita saat ini ternyata bisa membukakan pintu kebaikan yang lain gitu. Dan yang tadi saya bilang, yang menggenggam hati kita tuh adalah Allah, yang menggenggam hati setiap orang tuh Allah. Jadi nanti ya, ketika lagi teman-teman yang lagi di ujung-ujung skripsi, doanya banyak-banyak deh, deketin Allah banyak banget gitu. Biar Allah tuh yang bukakan kemudahan. Dosen pembimbing kita jadi mudah, orang yang penguji kita juga jauh lebih baik. Itu tuh adanya di genggaman Allah semua. Jadi kalau saya tuh tidak
Tidak melulu mengatakan bahwa saya yang paling hebat gitu ya, saya yang harus bisa ABCD, enggak. Karena saya merasa bahwa apapun yang bisa didapatkan, semua adalah kemudahan yang Allah izinkan, yang Allah kasih ke saya, yang Allah berikan, yang Allah mampukan. Jadi bukan karena kita bisa, tapi karena ada Allah yang mampukan kita. Itu yang harus kita ingat. Jadi nggak ada masalah, kita ukur kemampuan diri kita, kemudian kita laksanakan apa yang kita bisa. Kalau misalnya memang saya tipikal orang yang nggak bisa keganggu, Mbak, ada juga orang yang kayak gitu. Saya harus fokus nih misalnya untuk ngerjain skripsi, tapi jangan juga ngerasa bahwa siapa tahu masih ada kebaikan lain yang bisa kita kasih gitu. Kalaupun nggak ikut organisasi, kalau dulu saya organisasinya kenapa sampai 11, itu karena ada organisasi intrakampus, ada juga ekstra kampus. Saya masih ngajar-ngajar di SMP misalnya untuk ngajar rohis. Saya masih megang pada saat itu kayak perkumpulan pengajian untuk anak-anak SD misalnya. Saya masih megang jadi bendahara di yayasan gitu ya untuk duafa dan anak yatim. Dimanapun, intinya kita bisa berkiprah di mana dengan waktu yang saya bisa luangkan adalah sekian, tapi pastikan itu maksimal. Karena kadang ada dua batasan gitu ya, antara kita nge-push diri kita terlalu kuat, padahal kita udah nggak sanggup, atau kita main aman, padahal kita masih bisa memberikan jauh lebih banyak lagi. Jadi tawazun atau seimbang itu penting banget. Jadi kita yang ngukur, kita yang paling paham, tapi saya punya tips yang lain, jangan pernah lupa untuk semakin mendekat kepada Allah. Itu yang paling penting, karena nanti yang menentukan kemudahan kita, terutama mereka yang mau lulus di tengah segala kesibukan, Allah yang mudahkan, bukan karena semata-mata karena usaha kita aja. Itu untuk Anissa. Untuk pertanyaan yang kedua dari Retno Aulia, ini gimana caranya gitu ya untuk menjadi seorang pribadi yang produktif, memang kesannya ideal, tapi gimana caranya kok kadang saya malah jadi insecure gitu ya. Jadi kalau dari saya tipsnya adalah jangan pernah kita merasa insecure gitu. Kalau tadi saya bilang, kita balik lagi ke nilai muslimah yang otentik. Dalam artian ia nggak terpengaruh yang tadi saya bilang dengan pencapaian orang-orang di sekelilingnya. Yang harus dia lakukan, dia ukur kemampuan dirinya. Saya bisanya apa? Saya bagusnya di mana? Di buku All Inspiring ini saya sampaikan Allah itu kasih kemudahan orang-orang beda-beda. Ada orang yang Allah mudahkan lewat pintu hafalan. Jadi mereka lebih cepat untuk menghafal. Ada yang Allah berikan kemudahan itu dengan puasa. Dia emang doyannya puasa aja udah. Jadi kita tentukan gacoan saya itu di mana sih gitu. Ibadah termudah saya, ibadah yang paling saya nikmatin, ibadah yang bisa mendekatkan diri saya kepada Allah yang nggak akan pernah saya lupa. Yang lebih mudah, ada orang yang lebih suka puasa, ada yang suka sholat duha, ada yang suka tahajud. Mau semuanya juga nggak ada masalah. Intinya adalah kita harus tahu potensi kita di mana. Kemudian kita juga tahu, oh saya tipikalnya belajarnya lebih auditori, lebih suka ngedenger. Saya lebih suka visual, saya lihat baru saya paham. Kita yang bikin diri kita gitu ya, kita yang harus mempelajari diri kita karakteristiknya seperti apa, gimana caranya memaksimalkan potensi kita. Jadi nggak usah mikirin insecure-nya, lebih lama berpikir, kok saya begini, mereka sudah bisa begitu. Dibalik, kita udah seberapa dekat sih mengenal diri kita sendiri. Nah itu yang harus kita kerjakan sekarang. Jangan pernah ngerasa insecure karena masing-masing orang punya jalan ceritanya masing-masing. Apapun yang kita lihat saat ini belum tentu seindah itu di hadapan Allah. Dalam artian apa? Mungkin mereka yang kadang terlihat, wah ini ya solihah banget. Allah yang tahu takaran dosanya, Allah yang tahu takaran amalnya. Jadi kalau saya pribadi, saya nggak akan cepat lebih terkemilau gitu dengan orang ini bisa A, B, C, D gitu ya. Ya Masya Allah saja, apapun yang baik kita ambil, tapi kalau yang buruk ya sudah nggak usah kita ikutin gitu. Dan jangan terlalu seperti apa dalam artian hanya Allah yang paling tahu takaran amal setiap hamba. Jadi fokus dengan diri kita kerjain semampu yang kita bisa, mendekat kepada Allah senantiasa, biarkan Allah yang bukakan kemudahan di pertengahan jalannya. Nah, kemudian untuk yang udah lulus, kemudian ngerasa saya harus ngapain, Mbak? Bisa banyak gitu ya kegiatan yang kita kerjakan, kita lakukan. Tadi udah disebutin juga, mau via keilmuan, mau ikut organisasi non-kampus gitu ya, kayak saya tadi ikut yayasan misalnya, atau mungkin kita ikut, ada juga yang ngambil jalan untuk ikut kayak misalnya Pencerahan Nusantara, Indonesia Mengajar, apapun lah. Intinya adalah kita tentukan, kita mau berkontribusi lewat jalan yang mana. Kita sudah mulai bikin step, jadi nanti ini agak beda bahasan materinya ketika kita udah mulai lulus, kita akan set up diri kita lebih banyak lagi. Karena ranah pekerjaannya bukan hanya belajar lagi sekarang, tapi sudah mulai ke ranah pekerjaan. Kemudian nanti mungkin akan ada singgungannya dengan pernikahan misalnya, mau lanjut S2 mungkin. Silahkan mulai difikirkan dari sekarang, kontribusi apa
yang bisa kita lakukan, atau mungkin bukan hanya kontribusi, kita juga bisa meningkatkan kapasitas diri. Punya jadwal ikut kajian misalnya, apa yang belum kita belajar, kita pelajarin dulu, silahkan. Kita mulai ngedraft, jadi kalau bagi saya, dengan kita merencanakan, saat ini kita tengah merencanakan hal yang lebih besar. Dengan merencanakan, kita udah setengah jalan. Kita tahu kita mau kemana. Itu dulu jadi ya, untuk yang baru lulus, yang mungkin kadang memang ada namanya post-sindrom kampus gitu ya, ketika udah lulus malah bingung mau ngapain, mulai dari sekarang coba kita gambar, kita sketsa, kita ke depan itu mau ngapain, lewat jalan apa, mulai tahap demi tahap, setapak demi setapak, menjalankan ikhtiar ke sana. Yang ketiga, untuk Sinta Nuriyah, terkait dengan ikut organisasi, pernah nggak sih ada rasa nggak nyaman, mungkin ketemu sama orang-orang yang nggak sefrekuensi, dan lain sebagainya. Saya pribadi merasa bahwa saya itu dapat diajarin sama Allah benar-benar dalam kondisi yang baik gitu ya, dalam artian pelan-pelan gitu. Saya ketemu dengan lingkungan yang baik dulu, kita yang ngukur diri kita dulu, itu pertama. Kita termasuk orang yang cepat terwarnai atau tidak, atau kita lebih mudah mewarnai orang. Kalau misalnya dirasa saya lebih cepat terwarnai, maka kita harus mendekatkan diri kita kepada orang-orang yang soleh. Itu yang pertama. Jadi mungkin yang paling aman gitu ya, kalau bahasa di kampus, ya coba deh ikut rohis kampus dulu gitu ya, ngebentuk pribadi kita dulu, ngebuat kita lebih stabil. Mungkin nanti di semester atau di tingkat ketiga, kita udah mulai bisa ngambil di luar dari lingkungan-lingkungan yang mungkin zona aman kita, zona nyaman kita. Saya pribadi pernah nggak ketemu? Ya pernah. Kalau bisa dibilang gitu ya, karena akan ada karakteristik yang berbeda. Ketika kita di organisasi kampus, misalnya seperti rohis, kita lebih banyak ketemu orang-orang yang frekuensinya adalah membuat kebaikan gitu ya, kebermanfaatan gitu, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika masuknya ke daerah ranah kampus yang lebih kepada BEM misalnya, ada gerakan di sana gitu ya. Tapi kalau saya masuk BEM tapi di keilmuan sih, jadi lebih banyak berkontribusinya di bidang keilmuan. Kemudian ketika saya juga Allah cemplungkan lagi gitu ya untuk belajar, ketemu sama teman-teman alumni SD yang ternyata ini udah beda-beda banget, ada yang ngerokok lah, ada yang apalah, mulai ketemu nih bukan zona nyaman saya. Tapi saya punya di sana, saya punya peran untuk mewarnai mereka. Akhirnya karena mereka mulai mau pengajian setiap minggu, mendatangkan ustadz gitu ya. Kemudian kita belajar Islam bareng-bareng. Jadi kita yang bisa nakar. Kita itu dalam kondisi yang sudah siap mewarnai atau masih lebih banyak terwarnai. Ketika kita sudah siap mewarnai orang lain, silahkan kita bisa masuk ke dalam kondisi organisasi yang lebih heterogen gitu ya, yang lebih berwarna lagi, itu nggak ada masalah. Kemudian pertanyaan yang terakhir terkait dengan intelektualitas, kita paham ada cerdas emosional, spiritual, tapi mungkin yang banyak dibahas di kampus adalah cerdasnya secara kecerdasan intelektual gitu ya, dalam artian yang tadi saya bilang, lebih ke fikriyahnya. Fikriyah pun kebagi dua, antara mereka ISQ-nya gitu ya, bisa seimbang dengan ilmu dunia yang dipelajari. Nah, inilah yang lebih banyak kepada kita sebenarnya. Kita paham kalau kampus itu hanya menawarkan pendidikan sebatas keilmuan dunia. Maka tugas kita yang harus meluangkan waktu juga untuk belajar terkait dengan agamanya Allah, terkait dengan kecerdasan emosional kita, terkait dengan kecerdasan spiritual kita. Kita yang harus belajar gitu, meluangkan waktu. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita sudah paham, ya saatnya kita belajar. Bahkan untuk kematangan emosional itu pun nggak ada sekolahnya gitu. Kalau dibilang, Mbak, gimana caranya bisa ikhlas? Apakah ada les ikhlas? Nggak ada juga. Itu adalah ujian hidup gitu yang harus kita jalanin. Tapi semua berakar dari keimanan. Makanya kenapa akhirnya saya ingatkan teman-teman, paling penting akarnya semuanya adalah tauhid, tauhid, tauhid. Kedekatan kita dengan Allah, kita paham Allah itu adalah Tuhan kita, satu-satunya tempat untuk kita meminta akan membawa kemudahan yang jauh lebih banyak dan membuat kita bergerak dengan lebih cepat karena Allah saja. Itu mungkin jawaban saya untuk 3 pertanyaan pertama. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Dewi. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya silakan yang sudah selesai, Namirah bisa menyampaikan. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Mbak Dewi Nur Aisyah yang telah menyampaikan materi hebatnya. Saya izin bertanya, kan di setiap kita ada keadaan di mana iman itu lagi turun atau imannya lagi naik. Nah, itu terkadang kalau imannya lagi turun dan kebetulan banget, kan kita punya goals, tujuan ya Mbak. Tujuan kita tuh nggak tercapai, itu tuh bikin gimana ya, kita terlarut gitu Mbak, karena imannya juga lagi lemah, terus tujuannya nggak tercapai, kita terlarut dengan kesedihan itu kali ya. Jadi bagaimana cara mengatasinya agar kita nggak terlarut
nggak terlarut dengan kesedihan itu atau dengan hal-hal yang tidak berguna kan jadinya. Oke, mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Namira. Selanjutnya ada Debbie ya, Debbie Putri Aditya. Silakan bisa menyampaikan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Debbie Putri Aditya dari UIN Malang. Di sini saya izin bertanya kepada Mbak Dewi terkait tadi yang sudah disampaikan, yaitu yang terkait membuat perencanaan atau life mapping. Nah, gimana sih caranya buat mempertahankan semangat kita dalam agar terus on the track di life mapping yang udah kita buat gitu? Karena tidak bisa dipungkiri nanti di perjalanan itu pasti banyak banget kendalanya gitu ya. Terus apa aja sih hal-hal yang berpengaruh terhadap keberhasilan dari life mapping yang udah kita buat. Itu aja sih, terima kasih. Terima kasih Debbie. Dan yang terakhir ini izin ada di chat box ya dari Lesta. Assalamualaikum Kak, mau tanya bagaimana cara agar orang tua merestui apa yang kita impikan? Dan apa boleh kita berjuang sendiri demi mimpi tanpa restu orang tua? Itu dia 3 pertanyaan terakhir, Mbak Dewi, silakan. Ya, saya jawab pertanyaan Amiroh dulu ya. Ini agak mirip sih sama Debbie pertanyaan yang pertama, terkait dengan iman yang suka naik turun, kemudian kadang kita terlarut gitu ya, jadi mager, magernya kepanjangan. Atau saya udah nyeting life plan-nya nggak sesuai, ya udah deh gitu ya. Nah ini sama terkait dengan mempertahankan semangat on the track pertanyaannya Debbie. Jadi saya gabung aja jawabannya. Kalau tadi kita ingat ada di rules yang udah saya sebutin itu kalau nggak salah rules yang terakhir terkait dengan mengakarkan motivasi hanya karena Allah aja. Itu sebenarnya jawabannya. Maksudnya apa sih Kak? Jadi yang pertama adalah kalau kita udah tahu nih, kita udah setting life plan, tapi ternyata life plan kita tuh off the track, nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Tugas kita yang pertama adalah bagaimana bisa kembali lagi ke track itu. Jadi bukan kalau udah misalnya dia lurus jadi melenceng, kita lanjutin melencengnya gitu. Ya udahlah. Nah, tapi cara yang benar adalah kembali on the track, fokus kepada tujuan utama kita apa. Meskipun kadang gitu ya, kalau kita bayangin garis lurus, kalau kita menuju tujuan, itu tadi banyak gajlukannya gitu ya, banyak halang rintangnya. Kadang dia nanjak, tanjakannya terjal banget, curam banget, banyak kerikil. Itu adalah gambaran ketika kita ingin menuju kesuksesan. Itu adalah gambaran yang harus kita lalui sebelum mendapatkan keberhasilan. Nah, gimana caranya juga akhirnya? Itu tadi pertama, punya mindset, kalau sudah off the track, balik lagi ke tracknya. Ingat tujuan utama kita, fokus dengan apa yang sudah kita rencanakan. Kemudian yang kedua, gimana caranya biar kita bisa mempertahankan semangat gitu ya. Tadi caranya adalah mempertahankan semangat dengan mengakarkan motivasi karena Allah. Ketika kita bergerak karena sesuatu yang kekal, itu akan jauh lebih bertahan dibandingkan karena sesuatu yang short term. Misalnya gara-gara cuma pengen dapat pujian manusia, atau gara-gara cuma pengen dapat hadiah X misalnya, atau cuma karena ingin dapat kedudukan apa, itu akan lebih sementara. Ketika kita mengejar sesuatu yang kekal, misalnya apa sih Kak yang kekal? Mengejar keridhaan Allah. Ngejar keridhaan Allah itu nggak pernah kelar, karena kita nggak pernah tahu kapan Allah ridho sama kita. Jadi kalau saya suka bayangkan gitu ya, di sepertiga akhir malam saya, ya Allah di antara miliaran manusia, ada begitu banyak tangan yang sedang menengadah untuk berdoa. Saya ada di mana? Apakah saya cukup berkemilau untuk Allah ijabah doa saya, atau saya hanya termasuk butiran pasir yang mungkin nggak ada apa-apanya? Kita harus ngebuat diri kita istimewa, spesial. Bayangkan begitu banyak orang berlari menuju surga, saya termasuk sebagai duduk di bangku penonton, atau saya termasuk sebagai orang yang sedang berlari ke sana. Kita harus paham kita lagi di mana. Nah, jadi kalau saya ngebangkitin semangat on the track-nya, saya akan ingat itu terus. Saya akan ingat ada banyak banget loh, jutaan manusia, miliaran umat manusia mengejar satu cinta yang sama. Saya sespesial apa sih sampai Allah harus ngeijabah doa saya? Saya sespesial apa sih sampai Allah izinkan untuk menapak surga? Sampai dengan kita yakin diri kita, Allah sampaikan surga untuk kita, nggak akan ada kata berhenti untuk saya. Itu artinya perjuangan harus senantiasa dikerja sampai Allah ridhokan surga.
Nah, itu motivasi yang harus teman-teman punya gitu sebenarnya. Agar kita balik lagi on the track. Kalau kita ngerasa amalan kita udah cukup, ya silahkan aja berhenti. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya kapan amalan kita cukup. Apakah Allah ridho gitu. Bisa aja kita udah kerjain banyak, tapi ada ikhlas nggak ya di sana? Bisa aja kita udah beramal banyak banget. Tapi ternyata kadang kita juga suka lupa, amalan yang kita kerjakan dengan sesederhana kenikmatan Allah kasih ke kedua bola mata kita, lebih tinggi nilai keberkahan atau nilai kebermanfaatan yang Allah kasih dengan mata kita bisa ngelihat. Itu yang kadang kita suka lupa. Allah kasih begitu banyak kemudahan, Allah kasih begitu banyak nikmat, kita kadang suka lupa untuk bersyukur, kita masih punya banyak kewajiban loh yang harus kita tunaikan. Dan saya yakin bahwa waktu yang tersedia itu jauh lebih sedikit daripada kewajiban yang kita punya. Itu gimana cara ngebangkitin semangat. Jadi tetap kejarlah ridhonya Allah sebagai tujuan utama kita, jangan pernah berhenti sampai kita yakin Allah ridhokan kaki kita menapaki surganya yang mulia. Nah, kemudian yang kedua pertanyaan dari Debbie, sebenarnya apa sih hal-hal yang berpengaruh terkait dengan keberhasilan? Kalau dari pengalaman saya pribadi ya, jujur ini menurut saya kedekatan kita sama Allah itu akan ngejawab begitu banyak hal. Yang ngebuat kita berhasil atau tidak, satu, kedekatan kita sama Allah, dua, niatan kita dalam bekerja. Ketika niatan kita karena Allah, saya merasakan begitu banyak kemudahan dalam melaksanakan berbagai hal. Meskipun terlihat tidak mungkin. Ya, kedekatan kita dengan Allah gitu ya, dalam artian gimana caranya kita, saya selalu percaya gitu ya, ada etika ketika meminta. Kalau kita tiba-tiba ada orang yang nggak kita kenal datang ke kita minta, saya minta dong 3 juta, mau nggak kita kasih? Sama dengan Allah, kita minta sesuatu, tapi kadang kita nggak menunaikan haknya Allah lebih dahulu. Kita nggak pernah ada etika ketika meminta, mengetuk pintu dengan pelan, meminta dengan lantunan doa-doa kita, dan ini bukan sehari 2 hari gitu. Kedekatan itu dibangun dengan dalam rentang waktu yang baik gitu, dalam kondisi ya kita dekat sama Allah. Karena saya percaya ketika Allah cinta dengan seorang hamba, Allah akan menjadi penglihatannya, Allah akan menjadi pendengarannya, Allah akan jadi langkah kakinya membawanya ke dalam jalan-jalan kebaikan ke depannya. Jadi tugas kita adalah mendekat kepada Allah sampai dengan Allah cinta sama kita. Itu adalah titik ya, hal yang paling berpengaruh. Balik yang kedua, niatan. Niatan itu penting banget. Saya ngerasa gitu ya, ketika niatan kita lurus hanya karena Allah aja, Allah yang akan mudahkan. Segala sesuatu berputar karena niatan itu. Dengan niatan karena dan hanya karena Allah, Allah mudahkan segala sesuatunya. Saya sharing sedikit gitu ya, pada saat saya S1 kemarin, saya termasuk epidemiologi itu jarang orang mau ngambil. Dari 300 orang yang masuk di FKM, yang masuk di jurusan epidemiologi cuma 10 orang. Karena mereka tahu hafalannya banyak banget. Dan saya ingat pernah dalam satu waktu, saya ada kondisi daurah gitu ya, ada daurah, saya ngisi daurah, itu malam nginep di Bogor, dan besoknya ada ujian. Ujiannya itu mata kuliah anatomi fisiologi yang kurang lebih ada 200 lembar slide lebih yang harus saya hafalkan. Dan itu dalam kondisi saya masih harus jihadulail, nggak tidur lah ya, tidurnya paling sejam 2 jam merem ya, namanya udah daurah gitu kan. Nah itu udah pokoknya saya niatkan karena Allah. Saya yakin ketika saya menolong agama Allah, Allah akan menolong saya. Itu aja keyakinan saya, sesimpel itu gitu. Dan saya cuma belajar, inget banget gitu ya, di tengah kesibukan yang tadi kalau teman-teman nanya manajemennya, saya cuma belajar itu biasa dari di angkot pada saat saya dari rumah ke kampus, itu sekitar 1 jam perjalanan. Dari Jakarta ke Depok gitu ya. Itu saya di angkot, saya selalu duduk di paling ujung, saya akan buka slide saya di sana. Saya baca gitu ya. Masuklah itu ujian gitu, waktu ujian anatomi fisiologi, saya nggak mungkin gitu ya, saya bukan tipikal orang nyontek, saya belum selesai ngafalin slide. Dari sekian banyak slide, karena saking banyaknya gitu ya, belum semua selesai saya baca. Jadi teman-teman saya, misalnya jam 10 pagi, mereka udah mulai ujian duluan, saya di luar. Saya masih nyelesain slide-slide, masih saya baca, setengah jam kemudian saya baru masuk ruangan. Setengah jam saya masuk ruangan, saya ikut ngerjain tugas, ngerjain ujian bareng sama teman-teman, selesai dalam waktu bersamaan. Kemudian minggu depannya adalah minggu saat diumumkan gitu ya hasil nilai ujian. Dan subhanallahnya atas izin Allah, nilai saya paling tinggi di antara teman-teman saya. Jadi saya datang terakhir, saya belajar, saya masih setengah jam di luar duluan, yang lain ngerjain, pokoknya saya tetap pengennya adalah Allah yang mudahkan. Pernah nggak sih teman-teman tuh ngerasa belajar banyak yang keluar sedikit? Atau kadang belajar sedikit keluar semua yang kita pelajarin? Itu namanya keberkahan Allah. Barokah itu yang kita kejar.
apapun yang kita kerjakan, selama semua berputar karena Allah, kemudahan itu akan datang. Saya punya kepercayaan itu, dan itu yang ngebawa saya sampai dengan hari ini gitu. Jadi ketika kita bekerja karena Allah, Allah yang akan mudahkan. Kita tengah mengejar barokahnya Allah gitu. Jadi lebih enak mana sih, mau belajar banyak keluar sedikit atau belajar sedikit keluar banyak? Ya kan mendingan belajar sedikit ya keluar banyak. Mungkin waktunya sedikit, ada juga yang udah semalaman, ada yang teman saya, ya ampun Dewi saya belajar sampai 3 malam loh, dia bilang. Tapi nilai kamu bisa lebih tinggi dari saya. Ya lagi-lagi bukan karena saya bisa, tapi ada Allah yang mampukan saya. Nah ini yang harus teman-teman pahami gitu ya. Kita punya mindset itu akan memudahkan kita untuk melangkah ke depan. Pertanyaan terakhir terkait dengan orang tua, boleh nggak sih kita jalan terus aja orang tua nggak ngerestuin? Bagi saya jangan gitu ya. Kalau saya pribadi, saya punya keyakinan ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Orang tua itu punya kekuatan luar biasa. Doa seorang ibu itu benar-benar akan ngebuka kemudahan untuk anaknya. Kadang mungkin teman-teman nggak ngerasa kemudahan yang teman-teman rasakan bisa jadi bukan karena amalan baik kita, tapi karena amalan orang tua kita yang senantiasa berdoa untuk anaknya. Karena doa mereka tuh lebih mudah untuk ngetok langitnya Allah, untuk dapat dijawab doanya dibandingkan kita. Perjuangan mereka, pengorbanan mereka untuk anak-anaknya jauh lebih besar. Jadi apa yang saya lakukan, ini ya, maksudnya ini contoh yang sama dalam artian, ini juga nggak selalu pemikiran saya inline dengan orang tua. Terkadang orang tua nggak ngerestuin juga apa yang ingin saya kerjakan. Contohnya misalnya pada saat S1 dulu saya udah bilang, boleh nggak Mi, saya S1 ke luar negeri. Ibu belum ngasih izin pada saat itu. Nanti bolehnya S2, Ibu bilang begitu. Dan beliau menepati gitu janjinya meskipun berat banget ngelepas saya, itu sampai 3 hari nggak makan gitu. Karena nggak pernah khawatir gitu anaknya pergi ke luar negeri jauh banget langsung ke Inggris. Itu ibu saya juga pernah kayak gitu. Diskusi mengenai pernikahan. Sejak semester 5, saya udah diskusi sama orang tua saya. Nanti kalau misalnya ada yang ngelamar masih belum lulus, gimana ya, Mi? Pokoknya adalah hal-hal yang didiskusikan. Nanti kalau saya S2, saya ngambil ke luar negeri, gimana? Saya udah nikah atau belum? Pokoknya sering aja dibuka diskusi dengan orang tua. Bagi saya adalah terkadang mismatch antara pikiran kita dengan orang tua bukan karena hal yang besar, tapi karena mereka sayang sebenarnya. Kadang belum sampai apa yang kita ketahui dengan apa yang mereka pahami. Maka tugas kita sebagai anak adalah memberikan pemahaman. Yang saya lakukan adalah membuka diskusi, bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, bahkan bisa setahun 2 tahun. Ngasih pemahaman terkait dengan Islam. Bagi saya itu dakwah keluarga ya. Selalu luangkan waktu untuk dakwah keluarga kita, untuk adik kita, untuk ibu kita yang mungkin belum terlalu paham dengan Islam, kita punya kewajiban loh di sana. Jangan sampai kita berdakwah keluar, banyak orang kita lupa dengan keluarga kita sendiri. Jadi saya punya waktu, selalu saya slotkan waktu saya setiap malam minimal 2-3 jam ngobrol sama ibu. Hari ini ngapain aja, saya ngapain aja. Saya kasih contoh kalau ibu saya nggak paham gitu ya. Jadi nanti kalau S2 di luar negeri ngapain sih, belajarnya apa? Oh ini ada si Mbak ini, beliau begini gini gini. Ini loh Mi contohnya, ini fotonya. Jadi kayak orang tua kita terbuka untuk paham, oh ternyata bisa ya, oh ternyata nggak bahaya ya. Nah, jadi kita punya tugas di sana kalau ada ketidaksinkronan pemikiran, bukan karena mereka nggak sayang, tapi karena mereka sayang, tugas kita adalah membangun persepsi yang sama dengan orang tua kita, dengan mengadakan diskusi. Diskusinya apa? Yang rahmah ya, dengan kalimat yang baik, kalimat yang santun, kemudian bertahap, dalam artian nggak bisa kelar hanya dengan sekali diskusi, tapi perlu berkali-kali. Nggak mungkin juga teman-teman pengen sesuatu, Mi saya mau gini, tapi nggak pernah bantu orang tua juga, mijitin orang tua nggak pernah, nyuci piring nggak pernah gitu ya. Jadi kita juga harus tahu diri. Kadang kita tuh suka lupa, apalagi teman-teman yang ngekos, saya ingatkan lagi, telepon ibu bapaknya minimal seminggu sekali, minta doa sama mereka untuk dimudahkan apapun yang teman-teman kerjakan. Percaya deh, pasti nanti akan ada begitu banyak kemudahan yang teman-teman rasakan kalau menyertakan doa orang tua kita. Nah itu mungkin dari saya untuk pertanyaan yang terakhir. Ya baik, Masya Allah banget nih. Udah dapat banyak sekali insight, tinggal gimana nih caranya kita untuk action setelah ini. Oke, karena waktunya sudah di akhir agenda, mungkin ada closing statement dulu untuk kita semua muslimah-muslimah calon penghuni surga nih Mbak Dewi. Insya Allah. Iya, jadi terakhir dari saya untuk teman-teman muslimah semua, jangan pernah takut untuk berkarya dan berdaya, libatkan Allah dalam setiap perkara kehidupan kita, luruskan niat kita karena dan hanya Allah saja, insya Allah kebaikan dan keberkahan yang akan senantiasa mengiringi perjalanan cerita. Itu aja dari saya, tetap semangat teman-teman semua, terus berdaya, terus berkarya untuk Indonesia, untuk umat dan bangsa. Ya baik, terima kasih
lagi Mbak Dewi. Nah, sebelum kita tutup, mungkin kita mau minta dokumentasinya dulu nih Mbak Dewi untuk kenang-kenangan. Bisa disiapkan, operator. Silakan teman-teman, bisa open cam yang belum. Kita akan ambil foto dengan Mbak Dewi Nur Aisyah. Ada 4 slide ya. Oke, kita mulai. Sudah yang slide pertama siap ya? Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Sudah? Kita lanjut slide 2. Silakan ada. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya, 1, 2, 3. Sudah ya? Sudah panitia? Sudah selesai? Oke. Terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Dewi Nur Aisyah yang setelah menyempatkan waktu. Semoga teman-teman di sini ya bisa action nih setelah ini, udah kayaknya kelihatannya berkobar semua nih semangatnya. Terima kasih Mbak Dewi. Sama-sama, jazakumullah khair untuk seluruh panitia. Teman-teman selalu semangat. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Wa jazakallahu khairan kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia. Udah ini penuh ya semua insight-nya dari Mbak Dewi. Oke, saya selaku moderator hari ini, mohon maaf juga jika banyak kurangnya atau ada kata-kata yang tidak berkenan bagi teman-teman. Yang saya ambil tadi, banyak banget pokoknya. Sampai kertas belum berlembar nih, penuh. Intinya keberhasilan itu berbanding lurus dengan perjuangan. Jadi jangan insecure buat teman-teman, jangan pernah berhenti. Niatkan semuanya untuk meraih ridho Allah. Allah dulu, Allah terus, dan Allah lagi. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke DMC. Silakan Devani. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Teh Kaisa yang telah memandu penyampaian materi sekaligus diskusinya ya Teh. Dan tentunya jazakillah khair kepada Mbak Dewi Nur Aisyah atas materinya yang luar biasa, yang sangat insightful tadi yang dibilang siapa itu tadi. Oh ya teman-teman, di public chat itu udah ada presensi ya, udah ada link presensi. Jadi buat teman-teman bisa absen dulu, bisa isi absen dulu di sana, karena di sana itu nanti bakalan ada link untuk sertifikat musim ini, dan dimohon untuk teman-teman jangan disebarluaskan link ini, gitu ya. Mungkin saya beri waktu 5 menit untuk absen, untuk isi link presensi. Silakan. Persoalan ini, persoalan relasi laki-laki, bukan laki-laki perempuan, antara suami istri, antara anak dan orang tua dan anak, itu juga Teman-teman kira-kira udah pada absen belum ya? Bisa direspon? Oke. Belum Kak, sinyalnya agak sedikit susah. Oke. Linknya ini ya, bisa di-keep dulu supaya bisa presensi setelah ini. Ya, untuk hasil record itu sudah disampaikan oleh panitia. Insya Allah akan di-share di grup, mungkin nanti lewat Google Drive seperti itu. Oke, mungkin karena udah jam segini ya, langsung saja. Sampailah kita di akhir acara, yaitu penutupan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan jazakumullah khair kepada semua teman-teman yang sudah mengikuti acara semusim hari ini dengan sangat-sangat antusias, dari awal hingga akhir, sampai tadi diskusi, sampai beberapa pertanyaan. Jazakumullah khair semuanya. Dan saya mewakili panitia, memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan acara.
Mari kita tutup acara semusim kali ini dengan hamdalah, istighfar sebanyak-banyaknya, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ليتك